Oke nih kita bahas tentang pedagogi ya, yang pedagogi aja lah. Pak Ujang, guru kelas 5 SD akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan, aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan ya, menjelaskan. Ini belajar bahasa Indonesia, menjelaskan iklan, ya udah di sini yang mana menjelaskan? Menjelaskan yang Yang C ya, Pak. B. yang C, mana? Pak. Dengan C. kalimat. Ketepatan C. siswa. C. Hah? Identifikasi. Menjelaskan. Yang C, Pak. Ada kata menjelaskan. Ya, yang mana? Bukan soal kata menjelaskan, ini mengidentifikasi jenis iklan. Ya, ya bisa Kepada juga sila lah. dalam Kita anggaplah menjelaskan bisa. profesi. B bisa, Pak. B, B ya betul B. Kalau saya B lah. Penggunaan kalimat dalam Efektif, ungkapan ungkapan, ketepatan menulis iklan. iklan. Kan sudah jelas ini. Dia aspek-aspek yang nilai Pak Ujang adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan ya. Kalau sini sudah jelas ya penggunaan kalimat efektif, ungkapan berarti dia menjelaskan dan ketepatan menulis iklannya. Jadi media apa namanya tuh yang ditampilkannya sudah pas ya. Kalau yang Rajinnya C tadi, Pak. kalau yang Ya, kuncinya C, Pak. mengidentifikasi Itu, ya Pak. kan saya bilang Bu, saya bilang kan itu kan soalnya sudah lama juga saya belum ada bahasnya itu juga. Ya, yang pokoknya ini ya B ya. B sudah pernah saya bahas juga di Oke. Oke ya. Lanjut kita nih gak usah nih IPS taruh dulu aja. Ini udah jelas rendah nih yang pedagogi aja biar kita fokusnya pedagogi dulu aja. Iya, pedagogi ini, Pak, ya. Akan mengajar di kelas 6 SD, beliau akan memberikan materi puisi. Beliau ingin mengajarkan para siswanya bagaimana memulai memahami puisi. Oleh karena itu, beliau akan mengamati terlebih dahulu bagaimana pemahaman awal siswa. Saya ulangin ya nih mengenai teori belajar, cara ngapalnya. Kalau sibernetik itu dia teknologi, Pak. Contohnya gimana, Pak? Misalnya belajar menggunakan aplikasi. Ya, Oh, misalnya belajar matematika menggunakan aplikasi atau simulasi dengan software itu sibernetik, ya. Saya ini belajar dengan Zoom itu namanya sibernetik, oke? Oke ya. C, Pak. Jadi sibernetik berhubungan dengan teknologi, pahamin ya. Ada saya ulangin tuh. Kalau saya sambil contohnya ya, sambil contohnya. Konstruktivisme itu belajar membangun pengetahuan. Artinya siswa aktif membangun pengetahuannya. Misalnya ibu saat melakukan percobaan, saat melakukan LKPD, itu membangun pengetahuan namanya konstruktivisme. Siswanya aktif. Oke. Nah, kalau behaviorisme, behavior ini ada stimulus Tingkah dan laku. respon. Misalnya ibu mengasih hadiah, ada reward, ada punishment, baru misalnya mengajak siswa ke sawah ya, dan akhirnya dia merubah perubahan yang dialaminya adalah perubahan tingkah laku ya, perubahan tingkah laku. Jadi itu ada reward dan punishment atau stimulus respon itu menghasilkan perubahan tingkah lakunya. Jadi kuncinya di perubahan tingkah lakunya. Oke. Jadi menghargain pakai reward punishment itu behavior dan hasil akhirnya itu ada perubahan tingkah lakunya. Kalau teori kognitif ya ini pemahaman awal siswa ya udah jelas ya jawabannya A. Kognitif. Ya, pemahaman awal siswanya itu namanya kognitif. kognitif. Oke, kalau humanistik ini tidak bisa meninggalkan Kemanusiaan siswa manusia. yang tidak bisa belajar atau lambat belajar. Contohnya, Pak, kalau ada siswa yang bertanya, mengulang lagi, ibu itu menjelaskan, mengulang lagi pembahasan yang sudah dijelaskannya. Siswa tadi belum bisa diulangnya lagi, itu namanya humanistik. Tidak boleh meninggalkan tangan siswa yang lambat. Itu namanya humanistik. Memotivasinya, mencari hambatan belajar, yaitu namanya teori humanistik. Paham ya? Oke. Paham, Berarti Pak. ini namanya Pak, teori apa? kognitivisme tadi apa, Pak? Ini Bu, udah jelas soalnya Bu. Nah, soalnya. Kan soalnya udah kita bahas nih. Pemahaman awal siswa berdasarkan lingkungannya, makanya A. Oke Bu, nih ya. Pemahaman awal siswa Bu, itu konektif. Oke, sudah Bu, nih ya. Udah ya, lanjut ya. Oke Bu, sudah Bu. Sudah. Nih ya, nah Pak. lanjut kita ke Iya, Pak.
Menerapkan KD-nya, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang diminta adalah berkemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan keterampilan ya. Berarti yang B salah, kan gitu aja. Berpikir itu Ya. berarti berpikir, bukan berarti kognitif. Kalau Lisan. kognitif berarti B, cari Pak. yang susah, yang hot adalah Lisan yang tentang bagaimana D. cara. D. Ya. Mempertahankan D. yang suhu. hot yang dia yang susah kan. Ya, yang D itu. Dia yang mikir tingkat tinggi yang itu adalah berpikir Yang hot. menjawab yang itunya. Oke. Kita lanjut nih udah tadi nih nggak usah lagi dibahas karena kita fokusnya pedagogi. Nah, ini pedagogi. Dalam sebuah pelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk menutup kerangka sebuah prisma. Kemungkinan penyebabnya adalah kalau misalnya tidak ada pembelajaran, tidak ngerti dia cara menutup kerangka, artinya gurunya tidak ada medianya, ya kan? Media Ya. yang fisiknya tidak pernah diajarkan. Ya udah cari aja seperti itu medianya. Media mana? C. C, siswa C ya. Nah, jadi Ya. kalau belajar gini harus butuh media kan? Kalau nggak bisa pakai media sulit kan belajar seperti ini kan? Iya. Konkret Pak ya. Media konkret Pak ya. Apa Bu? Nggak ada kelihatan. Kok apa nggak kelihatan Bu? Dengan Ibu ya. Besar Bu? Tulisannya Ini, Bu? murun kurang gede gitu maksudnya Maya Bu. Bukan tadi gambarnya hilang. Enggak, ini udah ada kok Pak Amir. Ah, Bu, berarti masalah Mungkin sinyal. jaringan, Bu. Itu jaringan Ibu tuh Bu. Kalau itu jaringan. Oke, kalau semuanya hilang baru semua saya yang salah Bu. Oke ya. Berarti ini tidaklah bisa membuat alat peraga berarti atau tidak ada alat peraganya tidak pernah ditampilkan. Oke ya, lanjut kita ke ini. Nampak Bu ya? Berdasarkan hasil analisis, nah ini kan selanjutnya dirinci. Nah, ini saya bilang kalau soal seperti ini yang kayak gini, permasalahan Pak Hadi mengenai persiapan merencanakan PTK ya. Merencanakan PTK itu tidak boleh ke sekolah lain dan tidak boleh sama orang tua ya, tidak boleh sama orang tua dan sekolah lain. Berarti ini salah yang nomor 2. Berarti jawabannya yang A. Perencanaan persiapan Bapak jangan PTK. cepet-cepet. Iya, ini Bu, saya bilangin Bu, persiapan persiapan perencanaan PTK kan sudah diulang-ulang Bu. Persiapan perencanaan PTK tidak boleh dengan sekolah lain dan tidak boleh dengan orang tua. Oke, Bu. Tidak boleh dengan Kalau sekolah lain. Udah, Bu. kalau berkonsultasi dengan kepala sekolah bisa kan? Kan saya bilang tadi Bu, tidak boleh dengan sekolah lain sama orang tua. Selain itu berarti Bisa. Boleh. oke Bu, Iya, iya. paham ya Bu ya. 1, Nah, 3. ini logikanya ini tidak boleh dengan yang ini, berarti logikanya yang lain boleh, ya kan? Boleh. Nah, oke. Guru lain nggak boleh, guru sekolah lain nggak boleh, tapi guru sekolah sendiri boleh, ya kan? Berarti logikain aja, kalau ini nggak boleh, berarti yang lain boleh kan gitu kan? Oke, paham ya? Iya nomor 2 kan ada narasumber ya. Ya, pokoknya sekolah lain nggak boleh ya. Oke, Oh, iya, jawabannya benar. adalah A. Berapa nomor, Pak? Yang 4 boleh Bu ya, kecuali yang orang tua. Oke, baru 2 nomor Bu, baru 2 nomor. Udah ya, lanjut. Ini nggak boleh ya, tidak boleh sekolah lain dan orang tua. Udah kalau soalnya seperti ini, cari aja yang orang tua salahkan, yang sekolah lain salahkan. Gitu aja. Sekolah lain dan orang tua. Ya. Nggak boleh ya. Lebih cepat seperti itu kan cara menjawab soal. Ya. Pak Heru. Oleh karena Pak Heru adalah seorang guru kelas 5 SD, beliau mengidentifikasi adanya permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks surat undangan. Oleh karena itu, beliau berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan strategi modeling the way. Adapun tahapannya adalah Pak. Apa? Identifikasi adanya A. Demonstrasi ya Pak. Demonstrasikan dulu ya Pak. meminta modeling the way berarti siswa mencontoh gurunya ya. Siswa mencontoh gurunya kan model. B, Berarti B. Nah, ini kan kalau menjawab ini saya jawab nih. Yang model. Ini sudah pernah saya jawab semua nih karya taker kemarin tuh video juga kan. Tapi kita ini jawabannya meminta siswa untuk menirukan contoh benda adalah model kan ini modeling the way adalah contoh. Jadi siswanya mencontoh gurunya setelah setelah membuat siswa wajib menirukan contohnya. Iya. Nah, itu namanya modeling the way ya. B ya Pak ya. Strategi lain modeling the way apa ya Pak? Apa Pak? Pak, tapi kan itu tahap awal Pak yang dilakukan oleh gurunya dulu Oh iya, Pak. nah, ini kan tahapan awal ya, tahapan awal.
Oh iya nih, saya nggak baca pula nih. Tahapan A. Mempraktekkan Tahapan Pak, awal. demonstrasi Iya dulu. betul. Kalau tahapan Tahapan. awal ya ini duluan, baru yang ini ya kan. Iya betul Demonstrasi ya. Pak. Betul. Demonstrasi dulu Pak. Kita Baru demonstrasi nanti dulu, baru meniru. siswa mencontoh. Nah, nih ya betul. Tahapan awal betul. Ini Kata Pak, jeli harus. ini betul, harus dijeli. Ini adalah awal tahapan A. Awal Tahapan tindakan. awal. Tahapan awal tindakan ya udah gurunya dulu Praktikan. mengoperasikan, baru siswanya menirukan. Menirukan. Oke? Oke. Oke ya, modeling the way. Pak, Saya Bu. yang menjelaskan iklan tadi, Pak. B Bu, B penggunaan itu Bu. Kata-katanya B. Terima kasih sayang. B Bu. Ini Bu. B. Itu Menggunakan C deh kalimat Pak kayaknya negatif. Pak. Karena apa Bu? C itu kayaknya materi saja tuh kelas 5 itu. Iya, ketepatan. Coba dijelaskan lagi, Pak. Pak. Masih ragu, Pak. Ketepatan biasanya, Pak. Penggunaan kalimat dalam menganimasi dan ketepatan dalam menjelaskan isi iklan. Itu tuh kaitannya dengan jenis iklan niaga, Iya, ada informatif jenis-jenis gitu. iklan. Nah, ibadah. Nah ya. Taruh menjelaskan aspek-aspek. Aduh ya Allah. Oke, ada. Ya iklan dan aspek tentu. Berarti kita lihat dulu. Menjelaskan iklan. Ya emang antara ini sama ini B dengan C. Udah pasti C itu. Oke, Pak, ada jenisnya. Ketepatan. Mengidentifikasi jenis. Ya C aja ya. Dah C Bu ya. Iya, Ketepatan Pak. jenis iklan ya. Ya. Nah, Iya. lanjut kita ya ke soal berikutnya. Udah. Nah ini Bu. Ini pun soalnya agak-agak host ya. Jadi temukan sebanyak mungkin 4 digit angka SP3Q yang dapat dibagi 12. Catatan P dan Q sama. Ia berkata pada guru, temukan sebanyak mungkin 4 digit angka 5P3Q yang dapat dibagi 12. Catatan P dan Q bisa sama. Ia berkata pada gurunya, Bu, apa yang harus saya lakukan? Kegiatan yang harus guru memandu Theo-nya bingung. Jadi gurunya ngapain? Pak. Membaca dan Merencanakan memahami masalah. penyelesaian. Salah Pak. B Pak. Membaca dan memahami masalah. Ini kan masalah berarti deh kan? Iya. Mengidentifikasi Nah, masalah. Berarti Theo-nya ini Theo suruh ngapain ya? Masalah yang Membaca dan dipahami. memahami masalah. Ya kan? Pertama-tama masalah dulu kan? Ya. Macam hipotesis, ya kan? Pertama pahami dulu masalah kan dia nggak tahu nih kan? Nggak tahu, Identifikasi masalah. berarti kalau nggak tahu berarti gurunya harus baca dulu baru pahami masalah yang ada kan gitu kan? Ya. Iya kan gitu. Lanjut. Dikunci salah berarti, Pak, ya, dikunci ya. Ya, ambilin itu sih. Dapur. Ya, dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget. Guru meminta siswa memberikan alasan dan jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh pertanyaan, bagaimana kamu bisa membuktikan ini pada kawanmu? Ya, membuktikan pada kawanmu itu tahapan ada ini Bu ya. Nih, tahapannya ada 4. Tahapan ada 4, perasaan nggak mungkin Bu ya. Yang sensori motor nggak mungkin kan? Salah kan? Pakai perasaan. Iya. Salah, kan nggak mungkin nih. Membuktikan kan? Membuktikan ya, membuktikan. Hanya dapat fokuskan menyamarkan berdasarkan pengalaman terbatas. Ini salah juga yang proporsional. Konkret, ide, pemikiran, batas pemikiran, teman-teman akrab. Ah, ini yang hipotesis berarti kan ini kan? Ini kan yang membuktikan kan? Bagaimana kamu bisa membuktikan? Berarti itu secara konsep dan hipotesis kan gitu kan? Nanti jawabannya yang B. Nih. Ya. Jadi kan ini ini kan mengambil kesimpulan dengan bagaimana kamu bisa membuktikan diri pada temanmu. Berarti ini kalau bisa membuktikan berarti kan dia bisa berhipotesis, bisa apa namanya? Bisa konsep kan? Oke? Iya Pak. Jawabannya adalah yang B. Oke ya Bapak Ibu ya. Berarti. Pak, izin Pak, yang barusan Pak. Belum ini Pak.
Kenapa enggak enggak D nih, Pak? Bukan operasional konkret, Pak. Ya. Nah, udah baca, udah saya bilang Bu, ini kan saya bilang tadi apa Bu? Saya bilang tadi apa nih? Tengok nih Bu, guru minta siswa memberikan alasan dan jawaban mereka untuk mengambil kesimpulan dengan contoh. Bagaimana kamu bisa membuktikan ini pada kamu? Membuktikan itu Bu, kayak mana? Ada nggak sini pembuktikan? Huruf B itu. Membuktikan Bu, membuktikan. Iya Pak, membuktikan. Iya Pak, entar dulu Pak, saya pun capek Pak, entar dulu Pak. Membuktikan Pak, membuktikan. Itu membuktikan yang Pikir mana? secara konseptual. Ya kalau membuktikan ya pakai konsep lah, mana bisa pakai yang itu Bu, yang konkret. Membuktikan berarti kan konsepnya ada, berarti ada hipotesisnya. Tidak bisa lah membuktikan pakai yang 6 sampai 12 tahun. Membatasi pikiran kan, ini kan gurunya suruh menyimpulkan lagi susah, berarti kan dia harus umurnya yang formal lah. Dari sini nampak Bu, dari kan udah saya bikin nih perilaku, nah, perilakunya nih. Kan udah nampak nih yang mana di sini yang bisa membuktikan, masa yang ini kan nggak mungkin kan. Membatasi pemikiran pada benda-benda atau jadi akrab ide bersama pemikiran. Ya inilah pemikiran, berpikir secara konsep, berpikir secara hipotesis, baru bisa membuktikan. Iya, betul. Ya Pak. Ini jawabannya yang ini. Dah lanjut ya. Yang mana lagi Bu? Tadi betul ini, Yang Pak. ini ya nih. Iya. Ini kenapa enggak mengidentifikasi masalah, Pak? Yang harus dilakukan pertama Pak. Kalau urutan pertama tadi ya. Ya. Kalau temukan sebanyak mungkin 4 digit angka 5. Ia berkata pada guru, Bu, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali. Tapi tetap memahami masalah pertama Ya, ada kali. Bu. 2 nih. Ya, membaca dan memahami masalah yang pertama. Iya, membaca dan memahami masalah. Kemudian baru bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Baru mengidentifikasi. Setelah memahami baru mengidentifikasi ya, Pak. Iyalah. Memahami dulu, baru dapat masalahnya. Setelah dapat masalahnya, baru Hipotesis. melaksanakan Rencana. penyelesaian. Penyelesaian. Melaksanakan rencana, melihat Ya, kembali terus rencananya. melihat Iya kan? kembali. Ya. Ini urutannya B. Ya. Membaca dan memahami masalah. Udah tahu masalahnya, identifikasi masalahnya. Kan dapat tuh, kalau nggak dibaca gimana cara mengidentifikasi masalahnya kan gitu. Pahami dulu masalahnya baru identifikasi. BD habis itu merencanakan penyelesaian. Baru melaksanakan. Setelah itu melihat kembali rencananya. Apa dulu? Merencana A dulu ya. BD A C ya. Ya, Melihat kembali rencananya baru eksekusi ya kan? Ya. Ya, jadi Pak kalau misalnya mengidentifikasi masalah berarti dia sudah paham masalahnya dulu ya kan Pak? Jadi pahami dulu masalah baru mengidentifikasi masalah. Lanjut ya. Berarti pertama kali yang dilakukan gitu ya, Pak? Itu. Iya benar. Ini kan dia siswanya nggak tahu nih Bu, ya kan? Dia baca soalnya nggak tahu dia bagaimana cara penyelesaian Bu. Kalau nggak tahu, Ibu bimbingnya gimana? Ya Theo baca dulu, pahami masalahnya. Kalau pahami masalah, apa yang kau dapat masalahnya? Berarti kan mengidentifikasi masalah kan? Misal Bu, ini bagi-baginya nih Bu, kayak mana kan gitu kan? Ada tahu masalahnya apa, dia tidak bisa bagi-bagi kan gitu kan? Nah, misalnya gitu loh, ya. Ya, betul Ya. Pak. Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Ya ini Bu, ini Bu tadi saya bilang bagaimana siswa bisa membuktikan berpikirnya. Kan guru meminta siswa memberikan alasan dan jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh pertanyaan bagaimana kamu bisa membuktikan ini pada kawan-kawanmu. Berarti kalau bisa membuktikan berarti dia sudah berpikir konsep. Karena membuktikan itu harus ada konsepnya. Kalau nggak ada konsepnya bagaimana bisa membuktikan? Landasan berpikirnya harus ada landasan berpikir. Maka landasan berpikir adalah yang konsep operasional formal baru bisa. Nah, ini saya bikin tahap-tahapnya udah jelas nih. Kalau misalnya pakai perasaan, refleks, manipulasi bahan, ya ini kan sensor. Kalau operasional itu nomor 1 variabel. Sensor motorik itu 18 bulan ya? Dari oral itu ya. Ngopi, Bang. Iya, Bu, 18 bulan tuh, Bu. 18 bulan berarti setahun setengah ya. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun enggak, Pak? Iya, Bisa 0 juga. tahun ya benar 0 sampai 2 tahun. Bisa 0 sampai 2 tahun. Adanya kalau barusan dikasih duit itu mau.
Oke. Kalau Udah? bukan dikasih duit mau dia berarti kok. Iya benar. Lanjut ya. Lanjut. Ini tadi udah nih ya, tadi udah sedikit lagi nih kita bahas lagi yang pedagogi. Ini udah tar dulu ya, ini gampang sekali nih kan, tinggal tambahnya nih 2. Ini kalau matematikanya ini kan gampang ini, nggak terlalu rumit. Diminta rata-ratanya ini kan biru-biru kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan lo Ibu? Ya. Ya, Birunya ada 3, berarti 2 tambah 2 tambah 2. Birunya di 5, 1 tambah 5 tambah 6. tambah 6 tambah 7 ya kan? Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Berarti sama dengan 6. berapa ini? 2, 2, 5. 24 bagi 6 ya kan? Betul. 4. 4, Pak. Bagi 6, 4. 4. B. 4 garis yang mana 4? B kan? Garis yang B kan? Pak, bisa diulang, Pak. Ulang, Dari Pak. mana sih, Pak? Ulang, Pak. 2. Iya, 2 dari mana, Pak? Ntar. Dari titik-titik itu loh, Ntar, Bun. oke, ntar ya. Ulang, Pak. Ulang, Pak. Soalnya belum. Suaranya. Lihat saya aja dulu, Bu. Ya, oke. Sudah. Ini bagaimana cara yang ini? Ini sebenarnya terlalu bisa ya, Bu ya. Bisa mudah. Kenapa? Karena cuman melihat cara mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata, tinggal cari aja yang nilai-nilai yang biru-biru nih. Pak, tahu dari mana nih, Pak? Ini kan 1. Ini 1 kan? Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Oke, sampai situ paham, Bu? Itu kok ada garis yang terlewat itu C itu, Pak. C kan enggak berarti 4,5, Pak. Ngapain kita pahami, Pak? Iya. Iya kan, Pak? C kan 4,5 kan, Pak? Iya, betul. Secara logikanya kan 4,5 kan C kan. Secara logika gitu kan. Oke. Kan C-nya 4,5 berarti. Udah paham, Pak ya? Garis biru-biru ini menunjukkan 3, berarti 2 tambah 2. Paham, Pak? Ya, tambah Rata-rata kan 5, dibagi gitu, tambah tambahin 6, semua. tambah 7. 5. Oke, Tambah 6. tambah 6, tambah 7. Bisa Tambah dipahami? 7. Bisa dipahami nih yang Bagi 6. ya. Kenapa bagi 6? 2 tambah 2 Ini tambah. Bu Estri Mekar kok bolak-balik masuk, Pak bisa. Bagi 6, kenapa bagi 6? Karena datanya ada 6, birunya ada 6. Ya, Berarti birunya aja ya, Pak. ya biru ada 6 kan? Ya. Iya kan? Biru ada 6 kan? Setiap biru ada 2. Ada 6 birunya kan? Dari 2, ada 3 gitu ya, Pak. 2 itu dari mana, Pak? Iya, iya, Bu. Titik itu loh, Ya, Bun. sama biru, titiknya Bu. ada di garis kedua, Bu. Birunya 3 itu loh, Bu. Ya. Nah, Jadi iya, dikari ketemu saja, sekarang. Pak, biar Udah benar. nggak usah dikari, nanti nggak nampak pula deh lagi. Nah, Nah, ya, Bu. dah nih. Apa ngambil birunya? 2, Bu. Ya. Tiga, Nah, kan? itu Dari loh. mana bagi 6-nya? Rata-rata kan dibagi banyak data. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini. Berarti ini apa berarti nih? 24 Bagi 6. bagi 6, ya kan? Ya. 24 dibagi 6 berapa Bapak Ibu? 4. 4 kan? Ya. Ya, berarti ini 4 jawabannya. 4 yang mana? Yang ini kan? Berarti 3 sama 2. 4-nya kok nggak ditulis, Pak? Apa, Bu? 3 sama 4. Oh, titiknya itu berada di angka 2, Bu. Berarti titiknya Berarti yang harus ada biru aja yang ditambah. Yang mana biru-biru aja, Bu. Nggak usah lain. Yang Ibu pandang yang warna gini, yang warna biru aja. titik-titiknya itu ya. Kenapa yang C tidak dibikin angka, Pak? Ya kan ngapain, Bu? Kan itu 4,5. Ngapain dibikin angka? Yang bikin angka yang garis-garis hitam lah, Bu. Macam roll loh, Bu. Macam roll, macam penggaris. Ya. Pak. Penggaris itu yang penggaris itu yang ada angkanya banyak tuh yang ini yang besar-besaran, Bu. Ya. Yang kecil-kecilan biasanya kan cuma nggak nampak angkanya. Ya. Ini kan mengecoh aja loh, Bu. Di tengah-tengah A sama B sama Iya, C kan soalnya cuma mengecoh. Itu mengecoh. Kalau nggak mengecoh nggak asik dong soalnya. Iya, Pak. Kalau nggak mengecoh nggak asik dong soalnya kan gitu. Berarti Enggak jawabannya B. Kan? hot. B kan jawabannya. Ini Kenapa ini 4 ya? Pengantar, Pak. Iya. Oke, bisa dipahami? Ah, Bisa. Oke. Lanjut, Bapak.
Lanjut ya. Nanti kita yang ada tanya-tanya, Pak, unsur-unsur pakai mana, Pak? Bentar ya. Bentar dulu, sabar ya. Nah, malam nih, tahulah. Kalau malam nih. Pak, Ngajar. yang tadi udah ke YouTube, Pak. Apa, Bu? Bentar, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya, siap. Sabar, Tadi Bu. soalnya Sabar, Bu. nggak sampai akhir. Sabar, Bu. Nanti di atas semua, Bu. Saya kadang-kadang, maaf, Pak. Yang kadang-kadang capek. Tadi, Pak, kadang-kadang ya tunggu ada mood dulu, Pak. Terus baru saya, ini, Pak. Capek kadang-kadang, Pak. Namanya manusia, Pak. Saya manusia, Pak ya. Amir, kecapean. Sabar, Pak. Ya, kadang-kadang saya tunggu mood dulu, Bu. Enak. Badan saya enak, baru saya agak. Dari suara Bapak Tapi tuh capek. Iya. Pak Amir ngajar juga ya, Pak? saya ngajar, Pak. Full, Pak. 8 jam hari ini Pak Amir. Saya ngajar, Pak. Full. Jawabannya Pak, betul Nah, nggak? kalau di sekolah, Pak, ngajar tiap hari full, Pak. 30 jam, Pak. Ada 28 jam, Pak. Jadi seminggu. Fisika, matematik, Pak. Fisika, matematik. Nah, yang Di diajar SD apa di Amir, SMP SMA, Pak? SMA, Pak. SMA, Pak. Fisika, SMA, ya? matematik. Apa nggak sakit kepala, Pak? Ih, Jangan pantesan sehat, Bapak pinter Pak, amat, sampai Pak. UP. Sehat, Pak. Ya, makanya Pantesan saya pinter kalau saya fisika. suara saya lemah berarti moodnya kurang. Tapi kalau udah kuat suara saya berarti moodnya nambah kan Dia gitu. udah capek. Sabar Bu ya. Kita tambah moodnya Pak Amir. Mood itu perlu waktu, oke. Pelan-pelan saya. Oke, Ngopi globalisasi Energinya sudah terkuras. suatu proses yang gitu kan enak. Yang di dalamnya batas-batas negara menjadi tidak penting lagi dan setiap orang di semua belahan dunia dapat berhubungan dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh perbedaan waktu dan negara. Sehingga setiap warga dunia memiliki tanggung jawab sebagai warga negara global. Perhatikan permasalahan global berikut ini. Polusi udara, politik, penipisan-lapisan sumber daya alam, penggunaan Kayak biodiversitas, Polusi udara. artinya makhluk hidup ya. Ya. Ledakan Ya. Islamisme, pusatnya informasi, tanggung jawab di era global, APD. tanggung jawab warga negara adalah LCD. polusi udara. Polusi udara berarti yang A. kayaknya Ada A-nya. Yang A benar. Ada A-nya A sama E. Iya. Ada F-nya salah. Salah. Ya udah kan selesai kan? Jawabannya Ya. udah ada kan nih? Ya. Cuma satu yang ada A ya kan? Ya. Iya, selesai. Udah beres, nggak usah udah mending. Iya, Pak. Aja. Ya, jawabannya A. Iya. Iya. Kalau yang lagi ini nggak bisa, Pak, boro-boro beres. Ya, jadi Mama, ya Allah. warga negara itu adalah polusi udara. Kalau pemimpinnya masing-masing negara kan? Ya, yang ada B-nya salah. Iya. Jadi Ya, polusi udara paling penting semua warga negara, berarti jawabannya yang udah jelas. Kan? Yang ada A-nya aja, berarti jawabannya. Yang lain, Pak, yang nggak usah pikir kali. Pasti benar. C, benar. Iya, ya. C itu penipisan sumber daya alam, benar lah. Yang semua pertama negara. ada F-nya itu D, salah. Itu D, body. Suaranya Biodi. gitu ya, Bu ya. D, Biodi itu apa, Pak? Dia apa, Pak? Pemusnahan makhluk hidup. Biodiversitas itu makhluk hidup, Pak. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, Pak? Jawabannya adalah ini soal IPS Ya, ya. Pak. Nah, Oke, lanjut. lanjut ya. Seorang siswa kelas 3 menggunakan pembelajaran dengan materi laporan hasil tentang perubahan wujud. Nah, ini saya bilang tadi, perubahan wujud di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulis dan visual. Nah, tadi benar, kita kadang-kadang terjebak. Saya juga kadang-kadang terjebak. Saya juga manusia kan gitu. Jadi masalah ini kan yang ada di sini hanya perubahan wujud. Ya, mana nih? Ini kegiatan. Salah satu kegiatan bukan yang itu. Salah satu kegiatan penerapan 4C dan HOT. Kata kunci ini, Bu. Hots. Ini Bu ya, saya bilang Bu, kata kunci ini 4C dan HOT, cari yang berkelompok aja Bu, udah selesai lah Bu. B, Pak. B. Nah, udah Bu, kalau kayak gini Bu, 4C HOT, kata kuncinya cari yang berkelompok Bu, udah, nggak usah pusing-pusing Bu. Oke. Oh. Siap, Pak. Pokoknya yang kelompok-kelompok ya. Iya, pokoknya 4C HOT, cari yang berkelompok lah, udahlah kita dari mana asalnya udahlah, udah saya baca kan. Jadi itu kolaborasi ya Pak ya. yang berkolaborasi, ingat intinya berkolaborasi sama-sama menuangkan pikirannya, oke Bu. Jadi Saya terjebak paling- yang C itu, Pak. ya udah B Iya, kan? C. Saya juga tadi C. Saya deh. juga Saya terjebak yang C. B kan? Kan suka kelompok, Pak. Nggak Oh ya, apa-apa. benar berarti Bu jenengan. Nah, betul juga Bu, tapi setelah dia siap kan? Ya. Ini kan hasil informasi Kalau itu setelah yang C Setelah dia setelah pertama kali kan kalau pembelajaran yang pembelajaran 4 hot betul ini B sama C betul. Tapi kan yang paling penting adalah berkolaborasi sama-sama menuangkan hasil Pikiran. Pikiran. Nah, itu jawabannya. Oke, adalah- oke, Pak. Bukannya yang C juga berkolaborasi, Pak. Dan Iya, menuangkan hasil pikiran itu, Pak. Yang C mana itu. Bu? Yang C. Yang C ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. itu kan presentasi Kalau Pak. setelah presentasi aja, Pak. Ini kan presentasi setelah dapat apa yang dibuat mereka Pak.
Setelah diskusi ya, Pak. Setelah diskusinya maka yang C Terakhir terakhir. itu. Jadi yang pertama kali yang mencerminkan 4 C hotsnya, yang mencerminkan hotsnya duluan, Pikiran. membuat Pikiran. kelompok sama-sama berkolaborasi menuangkan Menganalisis pikirannya, masalah. menuangkan pikirannya. Membuat Kalau yang C itu langsung mempresentasikan ya. Kelompok ya udah, Presentasi. dia langsung kita Presentasikan itu- betul kita terjebak memang betul kan saya kata kuncinya saya bilang kelompok, benar Bapak itu kelompok. Cari yang lebih tepat gitu Pak ya. Nah, yang kedua adalah kelompok berkolaborasi saling menuangkan Pikiran. Pikiran. Berarti Bu, yang menjelaskan Pak berkelompok. Amir Sajat, Bu, Ngerti, biar ya. paham, Bu. Kalau semua Ya, ngomong bingung, Bu, betul. malah. Oke. Jadi ini saya kata kunci yang pertama adalah kelompok, maka yang B benar, yang C benar. Kelompok itu sama-sama menuangkan isi pikiran mereka, isi pikiran, ide, isi pikiran ya, isi pikiran. Saling-saling membuatnya. Jadi kalau sama-sama saling membuat isi pikiran berkelompok, maka jawabannya adalah yang B. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Udah apa Bu? Kita apa nih? Kita lanjut nih. Nah, ini gampang ini kalau ini. Ya kan? Teknik penilaian yang tepat seorang guru melakukan penilaian mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan itu pembelajaran apa, Bu? Itu pembelajaran IPA, Bu ya. Praktek. Nah, kalau kita hubung pelajaran biasanya IPA kan gitu kan? Gitu aja kan biasanya IPA kan biasanya IPA. Setelah Pak kok IPA Pak ya biasanya kan bukan semuanya, biasanya aja. Ya. Tersebut kalau mendemonstrasikan, oke kita bahas ini ya nanti kita bahas lagi. Ada namanya penilaian. Penilaian adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu ada 4 ya. Keterampilan ada 4. Yang pertama adalah teknik penilaiannya. Teknik penilaian, teknik TP ya, teknik penilaiannya itu yang pertama adalah teknik penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja bahasa lainnya adalah praktik. Oke, dah. Oke, praktik. Yang kedua produk. Proyek. Oke, Produk, yang proyek. ketiga proyek. Yang keempat portofolio. Wah, rame betul. Portofolio. Semangat. Portofolio. Oke. Jadi unjuk kerja adalah praktik. Ini mendemonstrasikan yang sudah jelas namanya praktik. Itu namanya teknik penilaian ya. Pak, ini kan tekniknya kan teknik penilaian yang tanyakan. Benar jawabannya praktik. Pak, kalau instrumen penilaian Pak, instrumen penilaian untuk keterampilan ini atau psikomotor ini pakai kata lembar rubrik ya. Kalau nggak rubrik ya lembar. Rubrik apa Pak? Rubrik unjuk kerja, rubrik produk, rubrik proyek, rubrik portofolio. Oke? Ini namanya IP. IP itu apa? Instrumen penilaian atau AP, alat penilaian. Oke ya? Ini jawabannya adalah praktik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya Bapak, sebentar Bapak. Ya, sebentar Pak. Oke Pak, silakan. Oh ya. Jadi kalau misalkan tadi demonstrasi itu identik dengan IPA, kalau IPS itu identik dengan apa gitu buat satu intinya seperti itu. Oh iya, IPS itu ini kan dengan diksa kooperatif Pak. Kooperatif. PPKN juga kooperatif. Itu pada umumnya Pak ya, pada umumnya. Bukan itu ya, bukan secara khusus ya. Pada umumnya IPA itu praktik, matematika itu drill, IPS itu sama PKN itu kooperatif, bahasa Indonesia itu simulasi bercerita atau bermain peran. Oke, Pak? Nah, jadi ini jawabannya yang praktik ya. Oke. Lanjut. Ini praktik. Pak Amir, bertanya Masih lagi puyeng. Pak. Satu Pak. Kalau masih bermain peran itu biasa apa ya Pak bahasa Indonesia ya? Ya bahasa Indonesia lah Bu, bermain peran Bu. Biasa itu Bu, biasanya loh Bu, bukan IPS bisa nggak Pak? ya kan itu kan saya bilang kan. IPS ya bisa aja kalau Bisa nggak? materinya Oh, cocok. bisa, ya. Kalau tergantung materinya kan. Ya, ya, Kan terima semua kasih, tergantung Pak. materinya. Kalau materinya nggak cocok ya nggak bisa dong. Kan gitu. Tergantung KD yang diminta kan gitu. Semua tergantung KD yang diminta apa. Kan gitu kan. Tapi biasanya IPS itu kecenderungannya sama PKN ya itu. Praktik. Yang matematika, Pak. Matematika ya drill biasanya. Drill ya Pak ya? Drill ya? Drill. BI itu bermain peran berarti Bapak ya?
Kalau bahasa Indonesia ya simulasi, biasanya bermain peran. Itu kan tergantung KD, Pak. Itu kan saya hanya bilang pada umumnya, bukan khusus ya, pada umumnya IPA itu praktik. Biar enak nanti Bapak menjawab Iya, soalnya gitu. Ya, siapa? Pada Pak, betul, Pak. IPS itu adalah kooperatif sama Kooperatif. PKN. Bahasa Indonesia bermain peran. Tapi Bapak lihat dulu KD-nya, ngerti kan? Iya. Siap, iya, Pak. Siap, Pak. Itu memudahkan aja biar enak gitu kan. Memudahkan Siap, betul, aja. Pak. Kenapa? Biar supaya kita makin gampang mengingatnya kan gitu. Bukan pada khususnya, pada umumnya. Oke, ini kalau ini gampang, ini nguasa budaya itu kan masalah PKN, kita nggak PKN lagi. Oke. Saya pedagogi dulu. Nah, ini. Ini udah kan? Ini jawabannya B tadi kan? Kelompok peta pikiran informasi. Sudah, Pak. Udah. Ini dia. Nah, ini. Ini juga cukup sulit nih soalnya nih. Bu Putri, guru kelas 4 SD akan melakukan penilaian. Nah, nih, penilaian kemampuan siswa dalam mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Uraian. Rumusan soal yang sesuai dengan materi tersebut adalah konstruksikan. Ya nggak mungkin lah mengkonstruksikan C6 kan? C6 kan, membangun kan? C6. Ya. Ya, tentukan ide pokok peragam. Kemukakanlah gagasan pokok. Uraikan, Pak. Ini nggak mungkin. Tentukan, menentukan. Identifikasi Ya, uraikan, Pak. menentukan, Identifikasi menguraikan C1, menentukan ide pokok paragraf. Tapi ini nggak cocok, Pak. Nggak ada gagasan pendukungnya, Pak. Ya. Ini kan gagasan pokok dan gagasan pendukung kan? Gagasan pendukung. Ini nggak cocok kan gitu kan? Idenya saja itu. Ya kan? Nggak cocok kan? Nggak cocok kalau ini Uraikan, ya, tentukan Pak. ide pokok paragraf tersebut. Kan nggak ini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tersebut. Jadi nyambung sesuai dengan KD. Mengutip, Pak. Oke, tinggal yang ini kutip atau uraikan. Mengutip, Uraikan. mengutip itu ada nggak mengutip bahasa C2? Mengutip itu Sama meniru atau enggak, Pak? Contoh. Hanya menyalin. Ya, enggak ya. Mengambil ya, Pak. Apa ya? Cocok menyalin nggak ya kalau mengutip tuh? Mengutip itu mengutip ambil. mengutip itu Ambil. Mencontoh. Bisa memindahkan kalau mengutip. Menyalin. Mengambil, Pak. Kayak mengambil, menyalin gitu, Pak. Iya. terapkan. Mengutip saya bahasanya baru ingat mengutip lah Enggak, gagasan pokok, enggak, kutip begitu. lah, Enggak. kutip lah. Apa itu C3 ya, Pak? Nggak tahu kita Bukan. mengutip itu saya baru dengar juga mengutip. Mana pernah saya dengar mengutip? Mengutip. Masuk ke Menirukan. KO, Pak. Mengambil, Pak. KKO-nya kayak Berarti mengutip itu nggak ada di KKO ya berarti, Pak ya? Iya, Nah, masuk saya ke tadi KO. bilang. Mengutip itu saya rasa coba mengutip. ambil sebagian kutip itu, Pak. C3 kayak apa? Enggak ada. Kutipan KKU itu. Mengutip. Kutipan bukan. cerpen itu kan sebagian dari cerpen. Mengutip cerpen ya kan. Mengutip itu kan bisa menerapkan itu, Pak. Menerapkan. C3. Ada nggak C3? Ada C3, nggak? Pak. Enggak ada kata. Ada, tapi Pak. mengarah ke situ, Pak. Ya. Mengutip. Nggak ada kan mengutip kan? Nggak ada, Pak. Yang D salah, KKO Bang. enggak ada. Ya salah mengutip. Saya Iya. cocoknya uraikan kan jelas. Iya. Ya kan? Uraikan. Berarti Uraikan. menguraikan Iya, Pak, dia benar. dapat mengidentifikasi gagasan pokok. Oh, iya, Pak. Menguraikan kan jelas menguraikan. Ya, Pak. Paham. Setuju, Bapak. Lanjut. Itu berarti lot ya, Pak. Kang ngutip ini saya nggak tahu bahasa ngutip, makanya saya nggak jawab. Ngutip nggak jelas bahasa ngutip apa. Iya. Kalau menguraikan gagasan pokok itu gimana ya? Apa? Gagasan pokok itu kalau diuraikan gimana? Misalkan. Dijelaskan maksudnya Maksudnya mungkin, ini Pak. bagian Dijabarkan gagasan pokok. Dijabarkan, betul. Gitu loh. Dijabarkan gagasan pokoknya mana? Kan ini, Pak. Kemampuan Iya, iya. mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada paragraf panjang misalnya. Nah, kita buat soalnya. Nggak mungkin yang A kan? A. Iya. A nggak mungkin. C, kemukakanlah. Ini juga yang diminta mungkin. cuman mengidentifikasi. Cuman mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu berarti C1 kan, Pak? Iya. C1 kalau soalnya C3 boleh ya. Tapi kalau Boleh. C6 kan kejauhan, kan nggak bisa nih C6 kejauhan kan. C6 kan kejauhan. Identifikasi wis hampir. C6 kan kejauhan kan. Berarti Uraikan itu C2, Pak.
Ya C2, C3 Mengutip apa C2? Empat. Itu C4 sama menganalisis. Jadi C2 juga ada itu, Pak. C2. C2 juga ada, C4 C2. juga ada itu. C2 kan? Ya. C2. C2 ya. Tapi kalau mengutip ini, oh iya. Pak Mengutip. Amir mengutip itu Ada C1. C1. Oh iya ada. Ada, yang saya punya KKO dari modul PPG itu Iya, mengutip C1. ada mengutip rupanya ya Allah. Ada mengutip. Saya cacat juga. Ada mengutip baru nampak nih, ada mengutip, Bu. C1. Baru dapat. Betul. Kucing. Ya, kalau gini soalnya dapat lah ya, sesuai Berarti dengan tetap D, Pak. ya kalau gini soalnya kita ganti jawabannya, Bu. Namanya kita diskusi kan, Bu. Berarti Iya, iya. ini kan mengutip ada, saya baca juga ada, baru nampak C1 mengutip. Wah, saya juga baru Pak, dengar berarti kata sama, mengutip. Pak ya. Mohon maaf Pak Amir, itu kan silakan. mengidentifikasi ya Pak. Mengidentifikasi C1 kan, Bu? Iya. Berarti soalnya harus Tuh, kalau ada yang C1, sama. minimal C1. iya minimal diambil sama dulu, Bu. Iya. Minimal ambil sama dulu, jangan ambil yang duluan kan gitu. Karena Ya. dia harus berlangkah bukan langsung ya. Jadi kalau gini Iya. mengutip, ambil dulu yang kutip yang sesuai dengan yang KD-nya lah. Baru masuk Ya, yang ya. ini tahapan hot soalnya kan. Ya, Yang siap, membuat Pak. tahapan hot kan berarti ya mengutip ya. Mengutip, betul katanya tadi Ibu tuh. Ada mengutip tadi adalah bahasa C1. Coba cari Ibu, saya baru dapat mengutip ada C1. Ya, Ya. Pak. Pak, nanti kalau misal soalnya itu C1. diganti yang tipe hot, itu berarti yang E ya Pak jawabannya? Ya banyak Bu tip HOTS yang ini lah Bu, konstruksikan yang A. Yang A itu A. hot itu C6. HOTS itu kan A C4 atau E ya? sampai C6. Ya A atau E betul Bu, A atau E. Ya. C4 atau E. Kalau Ya, HOTS Pak Amir, betul Bu. terima kasih. Ibu bagus. Iya. Nah, kan saya jadi Kan nanti soalnya kan naik mood mungkin saya jadinya. bolak-balik, Betul iya. Bu. Kalau HOTS yang diminta HOTS maka jawabannya adalah ini sama yang A. Atau A. Nah, betul Bu, karena C4 C6, berarti Ibu udah paham. Tapi kalau nggak ada bahasa sini HOTS, berarti yang diminta adalah yang sama dengan KD-nya, yang sama dengan KD-nya. Ya kan, Bu? Indikatornya, iya. Iya, indikatornya betul, yang sama dengan indikatornya. Berarti jawabannya adalah yang mengutip. D. Ya, makasih Bu ya tadi Bu ya, ada saya juga ya ada mengutip. Ya, Pak. C1 ya, makasih Bu ya. Ini Iya. C1, maka ini harus C1. Terima kasih yang telah menjawab tadi. Oke, lanjut ya. Dan semangat sedikit. Lanjut, Pak. Semangat Bapak. Iya, semangat Pak. Iya. Mengutip ada C1. Sedikit lagi Pak, naik moodnya Pak. Tadi ini Pak, apa namanya? Apa namanya itu Pak ya? Capean Pak. Jadi beberapa siswa di kelas yang Anda mampu mendapat nilai yang sangat rendah sehingga terancam tidak bisa naik kelas sebagai guru. Kalau nggak bisa naik kelas berarti nilainya rendah. Kalau nilainya rendah berarti ada hambatan belajar. Kalau hambatan ada belajar, sebagai guru kita ngapain? Memberikan layanan belajar sesuai Iya. penyebab kesulitan belajar Memberikan siswa. layanan belajar kan gitu kan. Kalau Iya. dia enggak berarti nilai rendah, berarti kita harus bimbing dia pakai layanan belajar, Belajar. pakai remedial kan gitu kan, kita layanan belajar. Berarti yang cocok. Kenapa kalau cuma motivasi ya nggak bisa dong. Nilai rendah loh kan gitu kan. Kan nilai rendah, kita harus beri bimbingan lah. Salah. Bimbingan yang mana? Cuman yang B. Nggak mungkin orang tua yang bimbing, nggak ngerti orang Iya, tuanya. Cuman yang B ya. Ada Ya, lagi Pak. yang lain. Ya, Oke, Pak. lanjut. Lanjut. Lanjut kita ke soal-soalnya. Ya, ini soal-soal tiga edisi yang lalu nih. Saya hapus dulu. Oke. Nah ini nih, saya ada Bapak ini kan dari UU ini sudah nampak jelas nih yang mana hak, yang mana kewajiban. Memperoleh bahasanya hak apa kewajiban? Pak. Minta kewajiban ini salah. Memperoleh hak kan? Memiliki kebebasan, hak. Bertindak wajib. Kewajiban. Memperoleh. Langsung ya Pak. D ya Iya, Pak ya. dari kata kuncinya aja, dari kata-kata. Memperoleh, ibu memperoleh berarti hak ibu kan? Iya. Ya, Memiliki mendapatkan kebebasan sama. berarti hak ibu. Tapi kalau bertindak kewajiban Iya. ibu. Ya kan jawabannya. Itu. Oke, lanjut Makasih ya. Bapak. Kalau kita Ya. yang baca itu tak baca Iya. semuanya itu Pak. Ya, betul. Betul. Ya kalau Pak Amir itu langsung ya. Kalau Iya. Cari kata konsepnya. kuncinya Nanti kita bisa susah. ya, Bapak. Nyari kata kuncinya itu Karena Bu, loh. saya udah ngajar saya matematika fisika, habis itu ngerjain soal Analisa bisnis tok ya, lah, Pak. Bu. Ya itu udah apa namanya Bu? Udah sering. Bisa, Kalau Pak. Ibu
Kalau ibu udah sering ngerjain soal terus, ibu teruslah coba Bu. 3 tahun ibu ngerjain soal, pasti ibu pinter, langsung jadi gampang. Ada istilah Gak mau lah bisa Pak, karena pengennya terbiasa, sekali Pak. tes lulus. Iya. Kalau ibu 3 tahun nggak abis ini ibu bahas soal UPI, pasti ibu pinter diri. Itu udah pasti loh Bu. Pak Amir kenapa nggak jadi dosen? Oh, saya betul sekali Bu nih, mau jadi dosen. Saya mau Bu jadi dosen. Iya Pak. Tapi saya Malah baru gabung kemarin, yang lain udah lama kali ya. ya Bu, saya nggak mau ini Bu, nggak mau apa, nggak mau terikat Bu. Saya mau bebas. Jadi dosen Pak. Saya orang yang mau bebas Bu. Saya orangnya mau kebebasan Bu, nggak mau terikat. Gini aja Pak bimbing kita. Nah, jadi Lanjut. terikat. Lanjut Bapak. Oke, lanjut nih ya. Ya. Ini tadi sudah Pak. Udah. Ini namanya apa Bu? Ini apa ini Pak? Sudah tadi, Pak. Ntar, ini geser sedikit soalnya. Nah, ini belum, Pak. Belum. Ya, nih Bu. Ini saya juga nih menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat. Nah, nilai tempat Bu. Nilai tempat menggunakan Nilai kumpulan tempat lah. konkret. Kelihatan Pak nilai tempat. Ntar dulu ya. Yang D juga bisa kali ya? Nah, nih ya. Yang A kantong bilangan itu. Ada bilangannya, ada Media nilainya. belajar, ada peraga nilai tempat, ya pasti nilai-nilai. Yang A. Yang A ya, pakai Iya, Pak. media apa nih? Kantong bilangan. Media apa namanya nih? 4 bilangan itu Pak. Kantong bilangan. Kantong bilangan itu. Apa Bu? Kantong Alat peraga yang sesuai dengan membangun pengetahuan. Ini media apa namanya? Lupa saya nih, media. Nilai tempat ya ini apa namanya ini? Nilai tempat. Ya saya jawab A. Nah, kenapa? Biar enak, biar paling mudah tuh yang A saya. Nilai tempatnya gampang kalau ini. Ini kan tinggal ganti-ganti aja kan? Ini dari sini kan gampang nih ganti-gantinya. Angka-angka ini tinggal masukkan kan angkanya berapa nilai tempatnya kan gitu. Ini 20-an, 3, ya, 1. ini kan udah nampak ini kan dari sini kan gampang dia apa ini. Oke, A ya. Betul Pak. Ya, Lanjut Bapak. Lanjut. Oke, lanjut Pak. Sabar Pak. Nah, kita pedagogi Pak. Sabar dulu. Sabar. Oke, lanjut kita nih. Sabar, Bapak. Oke, Ya sabar. Bapak. Oke, ini yang tadi udah nih ya. Ini PKN, nggak usah Ini, Pak. PKN tuh. Baca dulu. Nah, ini yang pedagogi aja. Pedagogi aja, PKN ntar dulu. Menggali informasi tadi saya bilang ini ya, nih yang tadi kan, yang tadi ada kita diskusi tadi. Ya, suhu tadi. Nah, kita ulang lagi. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, eksplorasi lingkungan. Berdasarkan KD, Pak Kamin sebagai guru kelas rendah. Nah, kelas rendah paham itu Bu. Kelas rendah adalah umur dari 6 tahun sampai 9 tahun ya kan. Berarti kelas 1 sampai kelas 3. 3. Kan kita semua ada paham ya, kelas 1 sampai kelas 3 kan? Ya Bu ya. Kelas rendah tuh kelas 1 sampai kelas 3 SD kan? Ya. Oke, kan dia ngajak kelas rendah. Oke. Yang melakukan percobaan sederhana. Informasi adalah perubahan wujud. Perubahan wujud. Yang perubahan wujud coba mengisi mangkuk dan gelas dengan beras. Berarti ini enggak wujud. Salah Pak. Salah. Mana perubahan wujudnya nih? Enggak ada perubahan wujudnya. Nggak. Kertas tak ada perubahan wujudnya. Enggak. Menuangkan air ke wadah berbeda-beda sifat. Nah, itu bisa. Benda. Ini sifat benda. Enggak. Sifat zat cair. Bahasa cair itu Pak. Apa sifatnya? Sifatnya adalah bentuknya berubah-ubah. Sesuai ruangan. Ya kan? Sesuai tempatnya. Tapi kalau membuat es, udah jelas lah ini perubahan wujud. Perubahan wujud. Berubah wujud Ya kan? dari cair menjadi Perubahan padat. wujud. Ya itu Pak. Benar kan? Kita sesuaikan aja Ya. perubahan wujud. Maka jawabannya adalah yang di memberikan tulis Tanpa kulkas. Memang ini tanpa kulkas berarti pakai es kan? Padat ke cair. Udah kita kan menjawab soal kan? Mau kayak manapun ini, yang D lah yang untuk perubahan wujud, ya kan? Ya. Tapi yang C nggak nyambung. Yang C itu bukan perubahan wujud, ya kan? Yang C itu sifat zat cair. Yang B apalagi? Yang A apalagi? Cuman yang D lah yang ada perubahan wujud. Oke, paham ya? Betul. Ada lagi yang lain, cuman
D lah yang perubahan wujud sesuai apa yang diminta oleh soal. Kalau kita mikirnya ke jauh-jauh kali ya, susah. Biarlah yang mikir soal tuh, biar aja. Kita kan cuma jawab soal, kan gitu. Saya kelas 3 Bu pernah buat es krim Ah, tanpa kulkas ya Bu. Nah, Iya, makanya saya bilang, hilangkan pemikiran, oh kok bisa ya, nggak usah itu. Kita jawab soal. Pas, yang D itu pas, perubahan wujud. Hilangkan pemikiran itu. Biar enak jawabnya. Percobaan. Ya, Pak. Percobaan. Dan juga, betul Pak, makasih Pak. Dan juga di sini adalah melakukan Percobaan itu Pak. Tadi bagus. pertanyaannya kan yang diminta percobaan. Iya, cuma yang itu kan jawabannya. Bagus Pak. Jadi sesuaikan dengan pertanyaan aja ya. Oke, Ya. terima kasih Pak. Pertanyaannya itu perubahan wujud. Betul. Pak, Ini nggak usah ya, ini ntar dulu aja ya. Matematika ntar dulu, biar aja dulu nih. Nah ini pedagogi nih. Ini juga cukup hot juga ini. Dah. Salah sama Pak. Ya kemarin ada berpikir Pak. Iya Pak, salah. Ini hot juga nih. Saya ini Bu, yang kemarin udah saya ubah nih jawabannya. Hot, oke. Bangun, baca soal. Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Gambarkan hasilnya pada kertas bertitik. Dari bangun terbentuk, bangun manakah yang merupakan jaring kubus? Menemukan bangun dari menyusun, membentuk kubus salah. Membentuk kubus. C, Pak. Menisa apakah bangun jaring kubus? Baca informasi. Ya ini C bagus, bisa. Iya. Ini salah. Menemukan jaring bisa. Inilah, cuman C nih. Menemukan bangun lain dari sumber persegi. Bangun mana lagi yang dapat membentuk? Masuk kan? Menemukan bangun lain dari, ya kan? Memeriksa apakah bangun jaring kubus dari bangun terbentuk. Bangun mana yang merupakan jaring kubus? Masuk kan? Ya, masuk Pak. C. Ya betul lah. Dari pertanyaan ini masuk kan C kan? Masuk aja Ya. Dilihat dari pertanyaannya Pak, baru. Ya. Benar, baru cocok kan? Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Menemukan bangun lain dari 6 persegi. Benar kan? Benar. Memeriksa. Dari bangun yang itu, bangun manakah yang kubus, jaring kubus? Memeriksa bangun tersebut jaring kubus. Ya kan pas? Oh Pas. iya. Iya, Pak. Sesuai ya, sesuai. Berdasarkan pertanyaan. Iya, sesuaikan dengan pertanyaan aja. Lanjut ya. Ya. Lanjut sedikit lagi nih. Nah, ini nggak usah ada pernah. Yang tadi udah ya? Udah. Ini apa nih? Udah tadi Pak. Apa nih? Belum. Belum, Mbak. Ini IPS. Iya, Tahu bikin Ibu? lembar Shopee. Tahu Ibu ular, Bu? Iya ya. Ular itu apa? Menggiling Pak tadi kan? Padi jadi beras. Ya cari aja menggiling padi di mana. Ya udah selesai jawabannya. Ya, yang A. Ya udah A kan, menggiling padi kan. Masa repot-repot jawab soal kan? Berarti menggiling padi ya cuman A, menggiling padi sini. Ular. Ular itu penggilingan padi. Ular itu penggilingan padi. Penggilingan padi cuman yang A jawabannya, nggak ada yang lain kan? Ular. Ular tuh penggilingan padi, alat penggiling padi cuman yang A jawabannya, yang lain nggak ada penggiling padi. Kan gitu aja. Ini IPS ya Pak? Iya IPS Pak, betul Pak. IPS benar. Pak, kalau nanti soalnya diganti Pak. Ya, Bu, ini nggak ada ini soalnya ular. Ini soalnya saya bilang 3 edisi ke belakang, Bu. Saya 2 edisi yang baru ini soal udah berubah, Bu. Udah berubah. Iya, Pak, ya. Ini cuma kita ini aja, main-main aja. Alat pertanian, Bu, ular. Misalnya soalnya berubah. Hama itu ya berarti kan ada pestisida. Nah, udah gitu-gitu aja, kita ingat aja. Misalnya ya, waktu mengembangkan tanah pakai apa? Pupuk kan gitu waktu. Kita kan penyemai bibit unggul. Ini PS ini. Itu soal seperti ini. Nah, ini juga bahasa Indonesia kan. Ini jelas lah nih. Ini nggak mungkin eksplanasi kan gitu kan. Ya. Bagian dari teks berarti adalah eksplanasi, eksposisi, ya kan? Eksposisi. Dapat nih kan? Eksposisi, Pak. Ya. Paparkan. Pendapat. Ini tadi udah. Boleh tanya Pak? Oh, silakan Bu. Pak. Perbedaan yang signifikan antara eksposisi dan eksplanasi itu Pak? Eksplanasi itu fenomena Pak. Nah, fenomena alam. Teks ilmiah. Ini sedikit dijelaskan Pak. Nah, jelaskan. Ini kemarin tuh sudah saya jelaskan kan Bu Ibu ya? Iya, sudah Pak. Eksposisi Ya, Pak, itu ilmiah, ada pendapat yang mendukung. Sudah. Kalau eksplanasi fenomena sosial, fenomena alam, sosial, urbanisasi, transmigrasi, miskinan, ya, apalagi tuh. Kalau misalnya alam, fenomena alam, eksplanasi adalah banjir, tanah longsor, seperti itu Pak. Fenomena alam dan fenomena sosial itu namanya eksplanasi. Kalau eksposisi
itu berdasarkan ilmiah, misalkan patah-patah yang ada sesuai nih eksposisi gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, ini apa nih? Mungkin yang pedagogik saja, Pak. Pedagogi aja, Pak. Pak Pardi merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep adaptasi makhluk hidup kepada para peserta didik kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik mengantuk dan kurang memperhatikan. Nah, ini udah nggak ngantuk, kasih aja video. Kasih aja. Loh, ini yang bagus lah. Nggak mungkin dia suruh, nah ini mengerjakan lembar kerja tentang nama hewan, Nggak mungkin. lingkungan secara kelompok. Itu. Jadi kita bilang mungkin apa nggak mungkin, kita taruh dulu. Ini kayaknya ya masih mungkin lah. Tapi untuk menuliskan pendapatnya nggak tahu deh ya. Ya. Perpustakaan makin kacau hidupnya. Memberikan hukuman makin melawan dia, Ulangan lagi. Itu Pak. Ya cuma kan gitu kan. Nggak ada videonya. Berkelompok. Ini nggak ada videonya kan? Kalau nggak ada videonya kasih kelompok, biarlah dia diskusi situ. Kita cuma bimbingan gitu. Daripada dia main pening kepalanya kan, kurang memperhatikan. Kalau dia kurang memperhatikan, ngantuk-ngantuk, suruh kelompok aja kan gitu. Jadi melek, Pak. Jadi melek dia tuh. Jadi kan gosip-gosip kan gitu. Sama juga siswa. Kita dulu juga siswa kan. Kalau udah sendiri ngantuk, tapi kalau ada kelompok, senang ya. Nah ini makna puisi. Nah ini retakan hujan. Nah ini juga yang tadi jatuh berkilau pada kelopak kumbang yang memerah antara batu-batu hening melindungi air kolam. Kehidupan udah seperti itu. Penyesalan dalam Penyesalan. Apa ini? pernah lihat Penyesalan, Pak. Ini kan? Penyesalan dalam hujan. Iya betul. Penyesalan dalam hujan ini. dalam Kok bisa penyesalan sih? Saya pun nggak tahu Bu kan gitu. Merenungi. dalam itu. Retakan hujan yang tadi jatuh berkilau pada kelopak kembang yang memerah antara batu-batu hening melindungi air kolam. Merenungi air kolam, angin bercakap-cakap, selai daun terperanjat dan lepas. Ya betul lah. Karena nyesal. merenung tuh menyesal dia, Pak. Iya, merenungi betul. Merenungi satu itu terperanjat dan lepas, ya nyesal ada. Hanya penyair yang paham. Ya hanya penyair yang paham. Kita kan kacau, suruh mahamin. Susah ini kalau dia panjang enak, ini pendek. Ya, pendek betul. Susah. Betul, ada kata merenungin berarti nyesal, namanya merenung. Cuma nyesal lah dia situ kan. Oke, betul kan kata itu merenung. Hubungan kerja antar guru di sekolah apa namanya, Bu? Kolegial. Hubungan dengan anak? Emosional ya. Hubungan dengan guru sekolah lain? Relasi ya. Paham? Hubungan dengan diri sendiri? Personal. Gila ya. Tuh Emosional apa, Bu? Emosi, Bu. Emosi itu apa, Bu? Pelan-pelan, Bu. Ulang, Pak. Situasional. Kalau emosi hubungan kita dengan siswa. Situasi kondisi. Kalau emosi ya, kalau personal Diri sendiri. diri sendiri. Kalau relasi Teman sejawat. Teman sejawat. kalau kolegal Dengan murid. Guru guru dengan yang murid. sekolah. Kalau situasi Dengan itu lingkungan. dengan lingkungan yang tepat gitu kan, dengan situasional itu adaptasi dengan lingkungan yang tepat itu. Kalau emosional apa sih Pak? Siswa dengan kita, Pak, emosional antara anak dengan Kalau kolegial guru dengan guru kita di sekolah, Pak. Relasi nih Pak, relasi. Nah, relasi Tadi itu kata relasi, Pak. guru dengan guru lain. Sekolah lain. Sekolah Oh, lain. sekolah lain, relasi. siap. Jawabannya Siap. apa, Pak itu? Apa, Bu? Jawabannya kolegial. Kolegal itu guru dengan guru kita di sekolah. Jadi dalam satu instansi ya, Iya. Pak? Ya, betul. Oh, Dan gitu. Juga dengan murid ya, Pak? Iya. kalau emosional ya dengan siswa, Bu. Kita emosional dengan siswa kan itu. Perasaan iya. kita. Iya, Pak. Situasi itu lingkungan kita ya. Yang tepat, lingkungan yang tepat lah tuh. Oke, kalau misalkan tadi apa? Relasi itu yang hubungan dengan Rekan sekolah kerja. lain. Misalnya ibu ada teman ke jauh-jauh, ada teman ke. Iya, Rekan lain kerja ya, Pak. Nah, itu Orang namanya lain. relasi. Oke, Iya, Pak. lanjut Pak. nih. Oi, silakan, Bu. Oi, Bu. Oi. Hah? Udah, Bu. Lanjut. Kalau rekan sejawat itu masuknya ke relasi atau
Apa Pak? Apa Pak? Rekan sejawat. Kolegal. Sejawat yang mana Pak? Di sekolah apa di sekolah lain? Kalau sekolah lain, Masih umum sih Pak. Kalau di sekolah lain Relasi. relasional. Kalau di Sekolah kita kolega. relasi gitu ya. Kalau kolegal itu nih, hubungan aja antar guru di sekolah, antar guru sekolah kan? Sekolah kita kan? Ya, Kolegal lah. intern. Heeh. Kalau relasi berarti di luar kayaknya. antar sekolah lain. Aduh. Kalau kita di Zoom ini itu relasi itu Pak. Relasi Ya, ya. relasi. Kita relasi, Bu. Ya relasi kita. Tapi kalau ibu dengan sekolah lain, Kalau Relasi sekolah juga. lain relasi. tapi kalau dengan guru ibu di sekolah kolegal. Kolega. Emosional itu dengan siswa. Murid. Personal, ibu dengan diri Ya, sendiri. sendiri. Saya sekali lagi nih. Yang bisa masuk pedagogi. Yang satu lagi tuh kita ulang lagi lah, mantap Majus tuh biar makin paham. Menggali informasi, Iya, Pak. saya kecilan dulu. Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan eksplorasi lingkungan. Pak Mudi sekarang guru kelas SD rendah berusaha menyampaikan motivasi. Ya kalau motivasi kasih aja foto, kasih aja video, kasih aja apa yang enggak ada. Video. Di sini membuat kesimpulan, ngapain pusing. Terakhir itu Memberikan Pak. D Pesan, kayaknya. D. pesan penutup. Kuis. Kayaknya D. deh. D Pak D. Betul. Pak. Kuis nggak mungkin. D. Inti. Karena ini motivasi di awal ya Bu ya. Ya, kayak Pesan itu literasi di Pak. akhir, ya kan? Literasi. Kesimpulan di akhir. Katakan. Saya ulangin ya, D. kesimpulan tuh di akhir, Ya, pesan itu di akhir, kegiatan akhir. Kalau motivasi itu kegiatan awal ya. Awal itu ya ini D lah, sukses kan gitu. literasi sama Pak. Ini inti. Ya ngantuk Bu, sama Bu, ngantuk. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut kemana Bu? Sabar dulu. Lanjut Pak sampai UP. Wah, kacau kita nih. Tuh, ngantuk. Nah besoknya lagi Bu, masih ada lagi Bu. Ini hari apa nih? 10, 11, 12, 13 bisa Bu. 11, 12 masih bisa pedagogi. 12, 13 bisalah kita PPS, PPKN sama IPA matematika kan bisa. Ini dua Matematika di akhir aja Pak biar ingat. empat kali lagi ini bisa Bu pedagogi. Kita ulang-ulang tuh pedagogi Bu ya biar paham. Nanti untuk yang JOS itu dengan soal Pedagogi harus teliti, pedagogi. Tanya Bapak, boleh Bapak? Ya, boleh Pak, nggak saya nggak mau Pak nggak nanya. Amir baterainya Tentang Pak. sumur ember sama itu Pak, saya belum paham Pak. Matematika. Pak tadi Pak yang Matematika. katrol Pak. Matematika Pak. Ember Apa, itu kan Pak? katrol Pak. Ember. Oh katrol yang IPA. IPA yang tadi Pak ya. Iya, yang tadi. Kalau Mantap. tadi yang ada sumurnya itu Pak. Oke yang apa Yang ini Rina kita tadi, ulang-ulang kita ulang-ulang dulu ya. Yang mana nggak paham silahkan bertanya ya. Sama Ion tadi ya. Saya lupa sama Ion. Ntar ya saya Ion tadi. Ion Sabar itu ya. ya ada negatif positif. Ya sabar dulu ya Bapak Ibu mana nih? Ya lupa saya. Bahasa Indonesia kapan diulang Pak? Oh ya diulang lagi bahasa Indonesia. Kontar lah Bu ya. Tunggu. Pak, Ade. saya Ya Bu kalau pedagogi udah selesai kita ulang lah Bu. IPS, Pak PPKN sama C1. matematika. Sabar Bu ya. Sabar dulu Bu. Sabar. Iya, bahasa itu Pak ya. Wah, sabar. Mana tadi soalnya? Ya Allah, ya Rabbi. Sabar Bu, kantornya. Soalnya mana tadi Bu? Yang mana Pak? Semangat. Sampai ngantuk-ngantuk ya Bu. Semangat Ya menghitung Allah, hari. perjuangan. Lagi lulus, Bu. Ya nanti saya cari Pak. Oh IPA, IPA dong Pak. IPA ya? Pak. IPA. Ya, Pak, yang Jod. Rina tadi Ini Pak. kali Pak ya. Ini Pak. Iya. Ya itu Pak. Baru dapat Pak. Tetap langsung. Kalau tetap sama langsung, keuntungan mekaniknya sah. Satu. Sama-sama satu. Kalau Jawabannya I. bebas 2. Kalau yang ini Pak, yang tadi yang penting ini kan Pak. Apabila kedalaman sumur sama, Bapak sama saya Pak. Bapak pakai katrol, saya pakai langsung. Tapi ember Bapak diperbesar 2 kali. Siapa yang lebih susah Pak? Yang 2 kali. Bapak apa saya Pak? Yang Ya langsung Pak. Bapak lah. Bapak ember Bapak 2 kali, Ya, 2 kali lebih besar. Oh, Bapak lebih Bapak untung. lah. Yang embernya lebih besar, Bapak. yang embernya lebih besar ya Pak. Ya, Ya, betul kan? Bapak Berarti 2 kali lebih besar daripada Rina jawabannya kan? Embernya Aldi 2 kali besar daripada Rina. Maka 2 kali juga dong usahanya. Iya. Kan lebih besar 2 kali, ya capek. Iya Pak. Oke. Jadi Saya- jadi katrol tetap sama langsung itu sama aja keuntungan mekaniknya satu Pak. Itu Pak. Iya Iya, betul, betul. keuntungan mekaniknya sama-sama 1. Kalau bebas 2. Bebas 2.
Langsung sama tetap sama. Keuntungan mekanik sama-sama 1. Itu Pak. Nah, kok bisa Pak? Ya emang itu nggak ada keuntungan mekanik di bawah 1. Yang ada sama dengan 1. Nah, jadi kalau lebih mudah yang mana? Ya pakai katrol. Kenapa? Pesawat sederhana, memudahkan pekerjaan manusia, tapi keuntungan mekaniknya sama-sama 1. Oke, tadi ada yang itu dia apa namanya itu? Yang apa tadi namanya itu? Yang konduktor, Pak. Bukan. Ion, Pak. Ion, ini Pak ini Ion, biar saya jelaskan Ion nih, biar nggak pusing kepalanya. Nanti saya Ya, Pak, Ion saya belum pernah. ya saya nanti tanya terus Pak ini Pak. Kalau nggak Ion pakai video Pak ya. positif. Ini ya saya ini ya saya apa ini ya. Perhatikan Pak, saya bikinnya sini. Kalau dia unsur Pak, perhatikan unsur. Unsur itu sejenis sejenis ya Pak ya. Misalnya H2, O2, ntar Bu. P4, dah Bu. P5, O saja, O3, paham Pak? Siap. Unsur ya. Berdiri ya? Sendiri aja dia. Tapi kalau senyawa, senyawa gabungan. Pak kalau gini Pak, Na, ya Na ini N besar. Penulisannya kalau N besar, A kecil, 1 unsur Pak. Paham? F besar, E kecil, 1 unsur namanya Pak. I besar, L unsur namanya. A besar, U unsur namanya. Paham Pak ya? A besar, G kecil unsur namanya. Paham Pak ya? Ya, Kalau senyawa itu gabungan huruf besar semua, hurufnya beda. HF misalnya sama-sama besar, ini senyawa. H2O sama-sama besar senyawa. CO2 sama-sama besar senyawa, ya segaris ya, sama besar ya. Baru HCl sama-sama besar senyawa. Oke Pak? Kalau ion Pak, ion itu yang ada negatif positifnya, misalnya H minus. Ini ion Pak. OH EH plus. OH negatif ion nih Pak. Ca positif ion namanya Pak. Kalau misalnya SO4 negatif 2 ion namanya Pak. H3PO4 PO4 asam fosfat negatif 3 ion namanya Pak. Paham? Paham. Nah, kalau misalnya campuran Pak, campuran itu misalnya contohnya Pak udara Pak. Udara, air laut, agar-agar, ya agar-agar, teh, kopi, susu. Oh, enak kali. mantap. Kopi susu pakai Wedang telur. jahe. Wedang jahe. Teh kopi pakai telur. Wih, enaknya tuh. Kopi semuanya Bu ya. Dah ini namanya campuran. Paham ya? Paham Pak. Boleh Pak. Saya simpulkan kalau senyawa itu huruf kapitalnya ada 2. Iya, betul. Pintar sekali Bapak. Oke, mantap Pak. Berarti ini kan gas hidrogen H2 Pak. Sendiri kan Pak hanya? Iya. Campuran dia Pak? Enggak kan Pak? Unsur kan? Beda itu unsur. Unsur. Maka yang campuran salah. Nomor 1 salah, maka yang 1 salah, maka ini salah yang 1. Yang ada satunya salah. Kita salahkan yang satunya. Saya ulang biar paham, biar enak kita. Ini biar Bapak enggak tidurnya nyenyak nanti kan. Saya juga tidur nyenyak Pak. Wes ngantuk iki. Sama Bu. Oke, ngantuk Bos sama Bos, saya ngantuk Bos. Pak, catatannya tadi Pak mau sabar dulu Pak. Bu. H2 kan sendiri kan Bu? H2 sendiri kan? unsur. Unsur. Ini kok campuran, salah kan? Salah. Maka nomor salah, yang ada satunya salahkan dulu. Begitulah jawab soal, kan gitu. Ion sulfat, ion benar. Betul. Yang nomor 2 benar, yang nomor 2 benar. Ini sama ini, yang tidak ada 2-nya salah, ya kan? Ya. Ya udah tinggal bandingkan 4 dengan 3, ya kan? 3 salah, 4 Pak. dengan 3. HCl itu unsur. Asam klorida H besar, ini besar lagi, lain dia. Berarti senyawa nih kan? Senyawa. Salah. Sesuai dengan ini. Senyawa itu nih. HN, HCl, senyawa. Dia huruf kapitalnya dua-dua besar. Bergabung. Kan HCl. Salah atau senyawa. Maka yang ada 3-nya salah. Jawabannya Ibu, uap airnya.
Oke, uap air H2O, Bu. Uapnya Pak Ibu itu loh Pak. Iya, uap air H2O betul, Bu. Namanya Bu bernapas kan. Bernapas itu mengeluarkan CO2 dan O2. H2O ya, Bu ya. Ya Kalau O itu namanya apa, Pak? Allah. Itu O itu, Pak. Amir. Ya, ini ya. Nyawa itu, Bu. Kalau kita bernapas, kita mengeluarkan CO2 dan H2O. H2O. Senyawa Karbon dan senyawa dioksida berarti. dan karbon dioksida dan uap Uap air. ini namanya apa senya? Senya? Unsur tuh, Pak. Senyawa. Oh, senyawa Unsur kan? O itu namanya apa itu, Pak? senyawa lah, Bu. Pak, Oksigen. CO. Ini Kan dua-dua itu besar. kapitalnya 2 senyawa. Dua-dua berarti. besar. Senyawa namanya. Iya. Ini nomor 4 itu, Pak. Maksudnya Nomor unsur 4 itu. atom oksigen. Unsur, Pak, sendirian deh, atom Pak. sendirian. Nomor Kumpul. 5 itu senyawa, Pak. Ya, unsur. Apa? Apa namanya O? Ya, unsur apa itu, Pak? Oksigen, Pak. O itu oksigen, Pak. Oh, bukannya O2 gitu, Pak. Ya, betul, Oh. Pak. Oksigen itu, Oksigen, ya. Pak. Saya terangkan, Pak ya. Oksigen itu, Pak, atomnya adalah O, oksigen. Tidak ditemukan, tidak ditemukan di bumi ini, Pak. O, nggak ada, Pak, di bumi ini namanya O. Yang ada O2. Oleh-oleh. Nggak ada di dunia ini, Pak. Tidak ada atom hurufnya O. Tapi yang ada O2 namanya oksigen. Oksigen. Terima Dan kasih, Bapak. O3 ini adalah lapisan O. Oksigen. Pak, kenapa nggak ada Pak O-nya, Pak? Karena dia apa ya lagi? Anak siapa lah itu? Nah, Ya. pintar. Oke, jadi dia ini, Pak ya. Tidak ada ditemukan namanya O2. O2 itu oksigen hanya di bumi. O3 di atas langit. O ini nggak ada ditemukan, Pak. Cuman atom penyusun oksigen adalah O. Ya, Pak ya? Unsurnya Ya. oksigen. Paham? Tapi namanya oksigen juga, Pak. Tapi yang ditemukan di dunia adalah O2 oksigen. Oke, Pak? Ya, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih. Oke. Oke Pak, lanjut. Lanjut. Nomor 5 itu senyawa, Pak. Soda kue. Iya, betul. Ya, Soda kue senyawa. Karena ini, NaHCO Pak. gabungan. Ini NH, Gabungan dari H3. beberapa unsur. Soda kue, benar soda kue. Tapi kalau soda kue campur air namanya campuran, Pak. Ketika ini semua, Pak, campur air namanya campuran. Ya. Jadi campuran itu bedanya gimana? Ada zat pelarut. Campuran itu ada zat pelarutnya. Oh. Campuran ada zat pelarut. Ada yang melarutkannya. Misalnya Bapak campur keju dengan air, campuran namanya. Jadi 2 senyawa kalau campuran itu ya Pak. Jadi campuran. Iya, benar 2 senyawa yang digabungkan. Tapi Nah, kayak intinya ini, Bu. Yang itu, Bu. Jangan 2 senyawa, nggak bisa juga. Nanti kalau ketemu bahasa seperti itu kayak yang ada ada pelarutnya, yang ada Ada air. pelarut. Biasanya itu Tapi NA itu air. Ya, biasanya itu Air. Paham ya? Paham, Pak? Yang ada pelarutnya namanya campuran. Yang biasanya itu dicampur dengan air namanya campuran. Apapun dicampur dengan air namanya campuran, ya. Soda kue, mentega, keju, buah-buahan dicampur dengan air namanya campuran. Paham, Bapak Ibu? Paham. kayak udara itu ya Pak. Iya, udah campur. Di Ya. Credit Lembo is requesting remote Paham, Pak. control. Apa ini? Nggak tahu saya nih. Apa, Pak? Gitu. Apa Pak? Ini apa itu? Saya nggak bisa Inggris. Inilah kelemahan ini. Yes. Requesting Baca, remote Pak. control. Apa itu artinya? Remote control. Ya request. Apa, Bu? Nggak Islam, Bu? Ini apa dia? Remote control nih. Remote. Emang Pak pegang remote? Ada nggak demo request? Katanya nggak tahu saya. Sudah ya. Besok lagi lah, Bu. Tidak lagi, Bu. Ya. Mau Ya. benerin remote Pak? Terima kasih, Bapak. Pak Amir, aku beberapa hari ini ketinggalan. Ya, Bu, tanya, sama, Bu. Bu, saya juga. Bu, saya masih di sini, Bu. Uki. Yang mau selesai silakan selesai. Sini kelas bertanya silakan saya ladeni, Bu. Iya. Zoom tadi Nah, sore, Pak, ya. Yang Peserta- kemarin Pak. itu Saya semuanya nggak di ada, YouTube kan nggak Bentar, Pak Ibu, Amir? Bu Nisa. Aku, siapa Kak? Tadi Bu siapa namanya ya? Aku Sri Sinta Susanti Pak. Ya tadi, ya Bu, silakan nanya, Bu. Silakan. Iya, aku kan kemarin itu seminggu lah kurang lebih nggak bisa ikut Zoom karena mempersiapkan UKM PPG. Ya, Nah, yang kemarin itu maksudnya diunggah di YouTube nggak gitu? ya semua diunggah di YouTube, Bu. Tidak ada. Oke ya, biar saya ini kan seminggu ini ada waktu untuk Ya, belajar. benar, Bu. Iya, Pak. Benar, Pak. Oh iya Pak, Kalau ada UKM PPG di selain di tema pembelajaran ini untuk UKM PPG itu udah nggak ada yang diklik apa-apa lagi gitu, udah dibiarkan saja begitu saja. Apa, Pak, Bu? Apa, Bu? Untuk UKIN. Kinto. Iya, Bu. Oke, Ya, udah selesaikan. Udah gitu aja, Bu. Ya, Nanti oh udah dinilai. gitu. Nggak, soalnya kan waktu laporan diri, apakah Anda sudah setuju atau udah
sesuai atau udah apa ada pertanyaan seperti itu kan, sedangkan di UKIN istilahnya nggak ada pertanyaan apa-apa ya, cuma kita unggah gitu ya. Udah otomatis Video aja Bu. Aja Bu. Oke. Unggah-unggahan ini Ibu dinilai di situ. Udah otomatis terekam. Intinya Ibu video Ibu sesuai dengan RPP yang Ibu buat, udah selesai. Iya. Oke. Nilainya video ya Pak, yang paling besar nilainya Pak Amir. Iyalah, Nilainya muncul nggak nanti? apa Bu? Muncul nilainya nanti. Nilainya muncul nggak Pak? Biasanya muncul kalau UKIN, kalau UPIN enggak. UP mah enggak ya dari dulu juga sampai sekarang. Nah, UP itu kita nggak tahu nih batasan nilainya nggak berapa, tapi biasanya 70 ya Bu ya. 70. Bapak Ibu di sini UP-nya hari Minggu semua, Tab? Iya, Iya, jam 1 pukul 13 semuanya kan serentak. Hari Minggu. Iya. Serentak. Sesi 3. Ya, Ada Pak di Ngaliman. jam Ngaliman. Silakan Pak Ngaliman. Ini Pak, selama UKIN kemarin saya tidak ikut bimbingan ini. Jadi Apa Pak? kebanyakan materinya kan bahasa. Jadi nanti mohon YouTube-nya yang bahasa sama yang ngulang ya Pak. Terima kasih. Ya, bahasa Indonesia Pak ya. Ya. Pokoknya semuanya Pak, pokoknya semuanya kan Ini Pak, saya juga Semua ada di YouTube Bu. Tengok aja Bu. YouTube-nya linknya yang mana sih Pak? Saya baru gabung. Semuanya linknya ada. PNS Saya Bu. Apa yang terbaru? Silakan saya kirim Bu, saya kirim. Silakan saya lagi. Pak, kirimnya di grup yang satu aja Pak. kirimnya yang ada Bapak aja, soalnya numpuk Pak. Oke. Pak Amir pengen dijelasin yang itu Pak, kalor jenis Yang mana? 18 derajat itu gimana Pak? Oh iya sama Bu, ya saya juga Ya. suka salah Yang- konsepnya Yang mana Bu? Yang itu, yang masa air tuh ya? yang ini Pak, apa konduktivitas kayaknya itu ya. Ini ya Bu. Ya betul. Pak, yang masih bingung. Ini ya, ini. Udah Bu, gini aja Bu. Udah, kalau saya main cepat aja Bu ya. Main cepat Bu, main cepat aja. Oke Bu, dari Ibu tengok Ibu tengok ini dicampur nih Bu, dicampur kaca dengan suara siapa tuh? Suara Bapak. Kecilkan dulu yang suara apa lagi. Oke. Ibu campur kaca dengan air. Ibu tengok yang paling rendah suhunya. Kaca apa air Bu? Air. Air, sudah. Ibu tengok ketika mereka digabungkan bertambah suhunya berapa tambahnya? 16 ke air ya, air. 4 derajat Celcius. Ya. Tapi ingat nomor 5 selalu benar ya. Kaca lebih kecil daripada air ya, nggak bisa. Yang konduktor kalau jenisnya lebih kecil. Kaca sama air mana lebih konduktor? Kaca. Berarti kaca kalau jenisnya pasti lebih kecil. Nomor 5 dipastikan mau soalnya berubah kayak manapun, jawabannya pasti 5 masuk. Ngerti ya? Konduktor lebih kecil kalau jenisnya. Paham Bu? 5 masuk, berarti tinggal yang ini jawabannya. Ini salah, tinggal yang ini. Jenis lebih kecil. Oke. 16 ke 20 naiknya tinggi apa? 4 Ya, menurut Ibu dikasih suhu kaca 220 ke air 16, cuma naik suhu air 20. Menurut Ibu itu berarti Ibu macam buat teh manis dingin atau es teh namanya. Ibu kasih es ke dalam air, 2 batang es atau 2 es, airnya menambah nggak dingin-dingin. Berarti masa airnya lebih banyak atau masa esnya lebih sedikit, ya kan? Iya. Kan nggak naik suhu sedikit kan? Iya kan Bu? Ketika naik suhunya sedikit, berarti esnya yang Ibu masukkan masanya lebih kecil. Paham? Ya. Ini balok kaca panas sekali. Ibu taruh ke air. Airnya naik suhunya sedikit, cuma 4. Berarti balok kacanya masanya lebih sedikit. Masa airnya lebih besar. Jawabannya adalah yang nomor 1. Masa kaca lebih kecil karena naiknya sedikit. Paham? Iya, iya. Paham? Nomor 5 udah pasti ya. Nomor 5 udah pasti ya. Nomor 5 udah pasti. Kalau naiknya banyak, Pak, naiknya banyak tuh berapa, Pak? Kan gitu kan? Iya. Naiknya banyak itu saya batasin di atas 18. Tahu dari mana, Pak? Saya ngitung, Bu, capek-capek. Ini. Iya. Saya ngitung, saya cari. Nah, 18 lah batasnya tuh. Iya. Batasnya 18. Kalau di atas 18 naiknya, misalnya naik 20. Airnya kecil.
Nah, kebalik, masa air Masa airnya kecil atau masa kalau kacanya kacanya besar. lebih besar, kebalik kan? Masa kacanya Ya. lebih besar. Seperti itu aja Bu soalnya kan gitu. Oh iya. Ini soal Pak. logika, nggak ada hitungan ini. Saya mau tanya. Silakan Bu. Terus. Yang C1 mengutip tadi kok saya nggak dapat, Pak? Saya tadi dapat pula Bu. Mengutip Ada, betul Bu. Bu. Iya. Mengutip Jelas. bahasa ayat lainnya Bu adalah mengidentifikasi Bu, sama bahasanya Bu. Iya, C1. Makanya saya cari kok nggak ada, Pak. Ya, itu Bu, mengutip itu KKO yang lama Bu. Bahasa mengutip diganti bahasa mengidentifikasi, sama aja bahasanya Bu. Saya juga ini Ya. saya lihat KKO lama, saya lihat dapat emang KKO baru nggak ada bahasanya. Iya, iya. Ya oke, paham ya? Paham, Pak. Ya Pak Amir, makasih. Ada lagi Bu? Iya, tadi ada soal matematika tadi, Pak. Matematika Ibu yang mana yang nggak tahu sini? Yang tadi yang ada apa tentang waktu tadi, jarak kali waktu tadi dapat 65 itu dari mana, Pak ya? Yang nomor 5 itu diulangi Pak. Nomor Pak bisa itu loh Pak, yang option dia Pak bisa tetap. Ini. Iya, iya. Pak, misalnya saya bilang Pak, Bapak campur tembaga sama air. Yang mana lebih konduktor Pak? Lebih konduktor. Tembaga. Maka tembaga kalori jenisnya pasti lebih kecil. Paham Pak? Yang lebih konduktor kalori jenisnya pasti lebih kecil. Kaca dengan air, mana yang lebih konduktor? Kaca. Berarti kalau jenis kaca lebih kecil daripada air. Paham Pak? Nah, oke, misalnya lagi apa? Minyak dengan air, mana lebih konduktor? Minyak. Berarti kalau jenis minyak lebih kecil Lebih dari kecil. air. Paham Pak? Oke Pak, lanjut. Paham, oke. Pak, ada lagi Bu? Matematika. Yang matematika tadi, Pak, yang jarak kali waktu tadi, Pak. Yang mana Bu? Ada soal yang tadi yang sore tadi, Pak. KW itu kecepatannya. Iya. Dapat 65 tadi, bingung saya dari mana. Iya, ntar Bu. Saya pun bingung Bu, yang mana soalnya? 65 dari soalnya Bu itu ada. Ada 65 tadi ya, Bu? Ada. Iya, soalnya 65 km. Ya nomor berapa Meter per itu? jam. Saya pun lupa. Kecepatannya 65 ada di soal. Soalnya terlalu cepat tadi, jadi saya Ya, 65 yang mana Bu? Ibu kasih tahu. Bu. Nomor awal-awal Pak. Nah, ini dia. Nah, iya, Iya, Pak. Maaf, Pak. 65 dari soal Bu. Sebuah bus dengan kecepatan rata-rata 65. Oh, iya. Waktunya dari mana 12 jam? Kan nyampe-nya pukul 19.45 kan Bu? Iya. Tapi dia berhenti Iya. 2 kali. 2 Kurang kali berhenti 45. 45 menit. Kurangi aja. 19.45 dikurang 45 berapa tinggal? 19. Berarti berangkat pukul 7, nyampe-nya pukul 7 malam. 12 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12 jam kan? Ya. 12 jam. Kan gitu. Kan 12 Iya, jam. Pak. 19 kurang 7, 12 jam. Ya udah diminta jarak. Jarak adalah kecepatan kali waktu. 65 kali 12, 780 km. Saya tadi nggak baca 65-nya, Pak. Apa? Soalnya kecepatan. Ada lagi Bu? Tanyakan terus masih sini nih. Ya, Pak. Terus. tadi Pak Amir siang cepet benar. Ya Bu, tadi siang Bu, saya Bu bener kelaparan Bu. Yang pesawat itu. Kelaparan. Sampai umek otaknya ngikutin Pak. Saya udah kelaparan betul Bu. Nggak tahu lagi di mau. Ngajar Nggak Pak. konsen jadi, Pak ya. Perbandingan terbalik nilai keluar nggak Pak? Kenapa Yang- Bapak nggak makan Yang dulu tadi, Pak? yang orang dewasa naik pesawat itu loh Pak. Orang Oh iya Pak. Iya, Pak. Sama pekerja, Pak, yang Nah, saya terus, tanyakan terus, Pak kemarin. yang kerja Pak. Ya, yang pekerja, Pak. Perbandingan Soalnya- nilai dan Ternyata berbalik dulu. nilai, Yang Pak. pesawat tadi Pak ya, pesawat. Mana pesawat Pak? Nomor berapa Pak? Nomor akhir-akhir, Pak. Nomor akhir-akhir Pak. Nah, 70-an berapa gitu? Oh. 69. 70. Ini. Terus ya, ini saya ada nih ya. Orang yang naik pesawat. Mana pesawat tadi? Aduh. Pesawat. 18 banding 24 atau Ya, Ibu harus bilang Bu, nomor berapa? Jadi saya nggak nyari. Iya. Nomor pira Pak? Mau Pak? Kali. Sumber bawah kayaknya, Pak. Iya, Pak, bawah. Ini dia dapatnya. Bukan. Sampai bawah. Nah, itu. Nah, iya ini, Pak. Nah, betul. Ini pertanyaan senilai. Ntar ya nanti kita main senilai itu juga ya. Oke, pertanyaan senilai. Ini kan 18 orang kan? Ya. Dewasa per 24. Pada suatu hari sudah ada orang dewasa yang akan terbang. Ya udah, tinggal berapa dewasanya? Tinggal 6. Tinggal 6. Berarti yang pertamanya 18 Per 6. 24 dulu lah. Per 24 ya, Pak. Sama dengan kan tinggal 6 kan? Ya, 6 per X 6 per P ya. Per P per X sama Y kan? sama W, Pak. 18 bagi 6 berapa?
3. 3. Ya, ya udah 24 bagi 3 8. 8. 8. Ya kan 8 kan? Ya. Kali Oh, silang. sisanya. Kali silang kan? Bagi Ini silang. 1, 3P sama dengan 24. Kali silang kan? Ya. Berarti P sama dengan 24 bagi 3. 8. Oke? Senilai. Pak, 6 itu dari mana, Pak? Ini kan Bu, soalnya udah hilang 12. Sisanya, Bu. Iya, sisanya ya, Pak. Iya, kan hilang 12, tinggal 6. Nggak sampai situ, Pak, mikirnya. Kan, Bu. Iya benar, Bu. Mikirnya 12 per P. Perbandingan seni. Kan sudah terbang namanya. Iya. Soal pekerja tuh Pak gimana, Pak? Nih, pekerja yang mana, Bu? Ada Bu soalnya, Bu? Enggak ada di sini, Belum. Pak. Bu, ini dulu, Pak, belum paham. Nah, ini saya ulangin ya, saya ulangin nih, saya ulangin. 80 itu, Saya Pak. ulangin. Oke, dewasa dibanding Perbandingan anak-anak senilai nih, sama Pak. dengan dewasa dibanding anak-anak. Ini senilai Anak-anak. namanya. 18 orang dewasa, 18 kita bikinkan. Anak-anaknya 24 sama dengan dewasanya pada suatu hari sudah ada 12. terbang. Berarti 18 kurang 12 Oh iya, iya. per anak. Oke, paham ya? Nah, 18 kali 24 sama dengan 6 per anak kali silang berarti 18A Kali. sama dengan 6 kali 24 ya kan? Ya. 24 bagi 6 bagi 18 tinggal 3. 3. Ya, 3 anak-anak sama dengan 24. 24. 24 bagi 3 lah 8. 8. Tadi ternyata itu langsung 12 per A. Iya. gitu, Pak. Apa Ibu terjebak di sini? Bahasa Ibu kan terjebak, yang sudah terbang kan Iya, yang Pak. 12. Iya, langsung 12. Pak, izin bertanya, boleh? Silakan, Bu. Kalau untuk mencari luas segitiga itu gimana ya, Pak? Gimana, Bu? Soalnya. Yang sebelum-sebelumnya sih, Pak. Matematika, Bu ya. Nanti Perbandingan. kalau matematika kita kelas lain aja ya, biar enak. Ya, Pak. Iya, Pak. Sama Khusus yang matematika sama yang pekerja-pekerja itu juga saya kerjakan. Bu. Ya, Iya, iya, Pak. betul, Pak. Saya tambahan. Nah, kelas matematika khusus ada. Amir. Ya. Pak. Silakan yang mau lip apa ya? Silakan yang mau tanya. Yang soal Hoa itu Pak jawabannya apa itu? Bentar, Bu, pelan-pelan, Bu. Ya. Yang soal Hoa Bentar, Bu, apa Bu? Pelan-pelan, Bu. Silakan, Bu. Yang soal Hoa itu loh Pak, itu prasangka, Bu, prasangka. Udah jawab prasangka, Bu, prasangka. Oh iya iya Oke, Pak. ya lanjut. Prasangka jawabannya, Bu. Lanjut. Pak, yang soal Bu Ayu Nadia tadi tentang mencangkuk itu vegetatifnya. Apa tadi? Mencangkuk itu demonstrasi, Bu. Biar supaya gampang demonstrasi, Bu. Demonstrasi. Iya, biar gampang siswanya demonstrasi praktek langsung, Bu. Lanjut. Eksperimen tadi, Pak. Eksperimen Pak. Eksperimen, iya betul, eksperimen. Bukan demonstrasi. Eksperimen, Bu. Eksperimen. Praktek. Tadi yang unsur mana ya, Pak? Apa, Pak? Laptopnya mati, baterainya habis. Pas Coba. Itu yang apa, Pak? unsur sama senyawa tadi. Mau dicatat, Pak. Ntar, mana dia? Tuh nggak hilang lah, Pak. Ini saya kok yang lagi saya pening lagi saya nih. Bismillah nggak hilang, kok nggak hilang. Ini betul hilang. Oh enggak. Nih. Ini, Pak. Unsur Tulis itu dulu, satu jenis, Pak. Pak. H2, O2, C4, P5, O, O3, Na, Fe, Cl, Au. Ini namanya unsur, Pak. Oke, saya screenshot, Pak ya. Ya, boleh, Pak. Ini unsur namanya jenis. Nah, satu dia, Pak. Satu aja dia. Nah, kalau dia N besar, A kecil, satu unsur. Hurufnya satu besar, satu kecil. Itu unsur. F besar, E kecil, unsur. Tapi kalau kedua-duanya besar, beda hurufnya, namanya senyawa. Dua-duanya besar, beda hurufnya, namanya senyawa. Paham, Pak? Kalau ion itu tanda di atasnya ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Campuran itu yang ada pelarutnya. Pelarutnya itu air. Paham? Oke, dah kita bahas ini soal tadi. H2 itu unsur, tapi di sini bilangnya campuran. Maka kita salahkan yang bilangnya campuran. Maka nomor
nomor yang campuran, nomor 1 kita wajib salahkan nomor 1 itu. Kenapa? Karena tidak bolehlah dia campuran, dia harusnya unsur. Maka nomor 1 salah. Oke. 1 salah nih campuran. Yang ada satunya salahkan. Ini salah. Ini salah. Oke. Yang nomor 2, ion sulfat. Ion ada angka negatifnya, ada, berarti benar. Nomor 2 benar. Yang ada 2-nya benar. Berarti yang A salah, tidak ada 2-nya. Ini benar, ini benar. Oke, nomor 3, asam klorida HCl. Hurufnya beda, huruf besar pula, maka ini namanya senyawa. Dibikinnya sini unsur, maka salah. Yang ada 3-nya itu salah. Maka yang benar adalah yang B. Oke? Oke, Pak. Nah, ada lagi. Sampai jam 10 saya lanjut nih. Silakan bertanya yang ibu nggak suka yang ini. Tadi ketinggalan yang sistol diastol, Pak. Sistol diastol. Ibu yang nggak ngerti yang mana, Bu? Sistol diastol, Bu. Coba, Pak. Masih bingung, Pak. Masih bingung. Bagus, Bu. Ini kelas bertanya ya. Yang mau live, yang udah ngerti jangan lagi ini sini nggak apa juga. Santai aja. Saya nggak apa-apa. Saya duluan nggak apa-apa. Namanya juga kamu capek juga. Kalau saya ada moodnya, jadi aman. Lanjut. Apalagi ini Bu ya? Dulu ya Pak Amin. Iya, apa Bu? Jangan paksa kalau ibu nggak ada mood lagi. Pulang ke rumah, tidur. Udah ngantuk Pak. Ya ngantuk tidur aja Bu. Ini Bu ya, sistolik dan diastolik Bu ya. Ibu nggak ngertinya sistolik apa Bu? Sistolik itu adalah ini Bu. Yang gambar yang ini Bu, sistolik. Nah, ini gambar sistolik Bu. Ya nih, yang saya lingkar ini gambar sistolik. Apa itu sistolik Bu? Ibu ingat aja pencet jerawat kiri. Coba Ibu pencet jerawat kiri Bu. Ibu nggak ada jerawat kan? Anggap aja Ibu pencet jerawat kiri. Ibu paham Bu? Keluar, ya. Kalau Ibu pencet jerawat kiri Bu ya, kiri-kiri. Serambinya kiri, biliknya kiri. Ibu pencet jerawat yang keluar darahan Bu. Ya. Berarti darahnya keluar. Paham Bu? Oh, kiri itu bilik kiri dan Iya, benar. serambi Serambi kiri, kiri. maksudnya. Makanya pencet jerawat kiri. Kalau pencet jerawat darahnya keluar. Kenapa darahnya keluar? Karena Ibu pencet. Kalau Ibu pencet tekanannya besar, ya kan? Ya. Jerawatnya kempes apa ngembang? Kempes. Jantungnya kempes. Kontraksi apa menguncup? Kontraksi. Namanya menguncup. Paham, Bu? Biar enak ngapalnya. Pencet jerawat kiri biar nyambung. Sistolik. Pencet jerawat kiri, 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 kiri. Serambi kiri, bilik kiri, kontraksi. Kenapa? Darahnya gimana, Pak? Kan Ibu pencet jerawat. Kalau Ibu pencet jerawat, darahnya kayak mana? Keluar. Tekanannya gimana? Namanya dipencet. Kalau dipencet tekanan besar. Kalau nggak besar, nggak bisa lah keluar darahnya. Ya kan? Ya. Kayak mana jerawatnya? Ngempis apa ngembang? Ya kempes. Ngempis. Oke. Kontraksi artinya kalau ngempes. Oke? Soalnya, saya bahas soalnya. Pak, kalau diastolik kebalikan aja. Kalau diastolik, kalau sistolik darah keluar, maka diastolik darah masuk. Kalau sistolik tekanan besar, diastolik tekanan kecil. Kalau jantungnya mengempis, maka jantungnya mengembang. Kalau kontraksi sistolik, maka diastolik relaksasi. Gitu atau aja Bu mendatar. cara ngapalnya. Melangsung. Mudeng Bu? Mudeng. Oke, kita jawab ini. Ini apa nih? Tertekan. Sistolik. Maka kontraksi. Cari yang kontraksi. Cuman yang A yang kontraksi. Nggak ada lagi yang lain. Kan gitu aja. Ya. Cuman yang A yang kontraksi. Nggak ada lagi yang lain. B. Serambinya kontraksi. Darahnya. Ini darahnya keluar. Betul. Darahnya masuk. Salah. Yang C sama D sama E salah. Kenapa? Bilik sama serambi kontraksi. Nggak boleh ya? Nggak boleh bersamaan. Nggak boleh bersamaan. Bilik relaksasi salah juga. Serambi relaksasi ya salah juga. Maka yang tepat adalah yang A. Oke, mana lagi ini jawabnya juga. Sistolik, diastolik, gambar A diastolik ya salah, gambar A sistolik. Gambar A sistolik benar, jantungnya relaksasi, salah. Kontraksi. Harus kontraksi. B diastolik, relaksasi, benar nih? Benar. Benar, maka jawabannya C. Kenapa D salah? B diastolik benar, tapi kontraksi salah kan? Diastolik relaksasi. E itu apa? Sistolik salah. Sistolik salah. B itu diastolik. Oke? Oke. Tanya lagi. Yang mau tanya silakan. Yang jangan pesan langsung aja bertanya. Ya, izin live apa izin live? Tadi bilik kiri berkontraksi Pak ya? Iya, yang mana Pak? Sistolik? Sistolik. Iya, bilik kiri yang berkontraksi Pak. Serambi kirinya mengembang atau relaksasi.
Silakan yang mau bertanya di kelas bertanya, nggak apa-apa. Yang nggak ngerti kamu tanyakan di sini kelas ini. Saya nggak akan tinggalkan. Saya insya Allah pakai teori monistik lah. Nah, teori belajar tuh masih bingung. Yang monistik. Teori belajar, Bu, ya. Iya, Pak. Oke, teori belajar. Mana itu belajar? Oh, Bu, kita bagus, Bu. Ibu bertanya berarti Ibu mengerti. Karena Tentang psikoanalitis itu, Pak. kelas di sini lah yang mengerti. Nah, ada Dik, ntar Dik ya. Ntar Nak ya. Oke, ini Bu, teori belajar sibernetik, konstruktif, behavior, kognitif, humanistik. Oke, Bu. Teori belajar yang Ibu pahami cuma 5 ini sama etologi, ekologi, psikoanalitis. Ya, Bu ya. Ada 7 yang harus Ibu pelajarin. Ya. Ada 8 ya, 8. Ini teori belajar yang tadi etologi, ekologi, teori apa namanya? Teori apa itu, Pak? Lupa, Pak. Ekologi itu lingkungan. Teori apa namanya? Ya, tapi teori perkembangan anak. Ya kan? Teori perkembangan anak, Bu ya. Ini teori belajar. Oke. Teori belajar ada 5 yang Ibu harus hafal. Teori perkembangan ada 3. Kita pahami teori ini. Ini penting ya. Ini penting kenapa? Ini pasti masuk. Ya, 2 soal ini. Teori perkembangan anak sama teori belajar. Oke ya. Teori belajar ada 5. Cybernetic cyber. Cyber itu arti teknologi. Paham, Bu? Teknologi. Ada internet pakai Zoom. Itu namanya teknologi. Sudah teknologi namanya teknologi. Oke, itu namanya cyber. Cybernetic. Belajar pakai ICT itu namanya cybernetic. Sudah? Cybernetic. Belajar pakai aplikasi namanya cybernetic. Teori belajar cybernetic. Yang inilah yang digaung-gaungkan sekarang, tapi ya tidak memadain ya. Maksudnya kurang lah. Kita di Indonesia pasti sulit. Oke. CPACK ya, Pak. Ya, cybernetic itu kan sulit. Alat-alatnya payah. Iya, Pak. Sinyal susah, Pak. Nah, itu kita kendala sini kan. Belajar sibernetik adalah belajar dengan teknologi. Oke. Teori belajar konstruktivisme ini belajar sebelum konstruktivisme kita pahamin dulu yang kognitif biar enak. Kognitif ini pemahaman awal berdasarkan lingkungan dia yang dia terima di lapangan atau di mana. Jadi pemahaman awal, misalnya Ibu bertanya kepada siswa pemahaman awalnya itu namanya teori kognitif. Tapi ketika Ibu masuk kegiatan inti, kognitif itu di awal. Inti, Ibu kasih RKPD, Ibu kasih contoh demonstrasi, Ibu kasih modeling way, Ibu kasih jigsaw, Ibu kasih kooperatif. Itu namanya konstruktivisme, membangun pengetahuan, diskusi kelompok, ya kan? Ibu kasih RKPD, mereka diskusi, itu namanya membangun pengetahuan. Siswanya harus aktif. Itu namanya teori konstruktivisme. Siswanya selalu aktif. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Ya, semua namanya. Dah. Teori kognitif itu teori awal, pemahaman awal siswa berdasarkan lingkungannya. Dah. Cybernetic aplikasi, konstruktivisme membangun pengetahuan. Oke. Behavior ini ada reward punishment. Stimulus respon. Stimulus respon, reward punishment. Artinya apa? Siswa itu dikasih stimulus dulu, dikasih dulu harapan. Dikasih dulu harapan, reward. Kalau kamu bisa ini, ya, Ibu kasih hadiah coklat. Semangat dia. Semangat dia berarti ada perubahan tingkah laku. Itulah namanya behavior. Ada stimulusnya, ada responnya. Ketika itu cocok untuk di kelas-kelas anak yang malas belajar, kan gitu kan? Atau dia kurang mau belajar, berapa orang anak dikasih reward atau biar supaya dia semangat. Ya, itu namanya behavior. Behavior itu mengharapkan perubahan tingkah laku. Yang soal yang kemarin panjang itu, Pak Budi mengajak siswanya ke sawah. Kan di akhir kata-katanya itu mereka harus ini dia kan? Ini kan? Di sawah nih kan? Iya. Nah ini nih. Pak Yani. Nah ini Pak Yani untuk mengasah kepekaan batin, sikap positifnya. Maka yang diharapkan sikapnya kan? Ya. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Kalau yang diharapkan perubahan tingkah laku, maka teorinya teori behavior. Oke, paham? Paham, Pak. Kalau yang diharapkan membangun pengetahuan, menemukan konsep, itu konstruktivisme. Kalau Ibu paham aplikasi, anak-anak mensimulasikan semuanya itu namanya sibernetik. Paham? Paham. Yang terakhir, humanistik. Memanusiakan manusia. Humanistik ini memanusiakan manusia. Tidaklah boleh seorang guru meninggalkan siswa yang lambat belajar. Sudah, tidaklah boleh seorang guru
memilih siswa yang pintar aja. Kalau belajar wajib ibu menerangkan lagi. Artinya ibu misalnya ada siswa nih si Budi namanya. Budi ini lah malas, lah nggak bisa apa-apa. Budi atau siapa namanya, si B aja lah. Si B ini nggak tahu ibu kok sama kelas saya nih kok kayak gini ya, kok diam aja ya. Ibu tanya, kenapa nak? Oh berarti ibu menerapkan teori humanistik. Ibu cari, ibu motivasi, ibu cari hambatannya. Nggak bisa ini saya bu, ibu diulangin lagi, ibu ulangi cara belajarnya biar dia mampu mengimbangi kawan-kawannya. Itu ibu menerapkan teori humanistik. Tidak boleh meninggalkan orang yang lambat belajar. Paham? Paham, Pak. Oke, ada 3 teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak ada 3. Etologi, ekologi, Ada sini. analitik. Ada sini. Sini ada nggak kan gitu kan? Nanti saya pula. Ada tadi kayaknya pernah lihat. Ada kayaknya, Pak. Ada di mana ya? Ada teori etologi. Etologi dari Ekologi. keturunan. Nah, ini dia. Ya kan? Bukan. Masem lah. Biasa masem. Ekologi. Etologi itu keturunan. Nah ini. Ini salah nih jawabannya nih. Ini saya udah bukan salah jawabannya, salah buat tempat jawabannya ini. Salah. Ini salah buat ininya. Sebenarnya ini jawabannya yang kognitif. Kognitif karena ada berpikir di sana. Berpikirnya. Oke. Ekologis apa? Eko ini teori perkembangan lingkungan. Eko artinya lingkungan, ekosistem artinya lingkungan. Oke. Etologi dalam tubuh manusia tadi namanya terkait biologinya, kandungan biologinya. Teori psikoanalisis tentang personal anak itu, motivasi, emosi, emosionalnya lah, kepribadiannya. Ya, itu namanya psikoanalis, ya. Psiko itu dirimu dewek lah. Eto itu bawaan dari emak atau ayah. Ekologis bawaan dari teman-teman lingkungan. Ya. Kalau hidup di pasar kayak saya misalnya di pasar, ya bahasa saya kasar, ya kan? Oi. Seperti itu kan gitu. Namanya berarti saya ekologis kan gitu kan. Jadi saya teori ekologis, perkembangan saya teori ekologis karena kasar. Paham Bu ya? Eko artinya sistem lingkungan, itu artinya bawaan lahir, keturunan, Psiko bawaan di diri deweknya kan, diri deweknya itu kayak mana sih dia? Paham Bu? Emosional ya. Betul. Jawabannya apa Pak itu? Kognitif. Kognitif kan berpikir Bu, proses berpikir, memahami baik nggak di sini nggak ada yang lingkungan, tidak ada yang dari gen, tidak ada yang dari stimulus. Iya. Nah, dia ada yang memahami berpikir. Pemahaman. Memecahkan masalah sendiri. Kalau memecahkan masalah sendiri berarti dia berpikir. Berpikir apa? Cuman kognitif. Oke. Ada lagi tanyakan. Ini teorinya Bu pasti masuk ya. 2 teori ini soal. Amir. Woi. Tokoh-tokohnya nanti keluar nggak sih Pak? Nah, dua edisi pertemuan ini tidak ada tokoh yang keluar. Alhamdulillah. 2 edisi ini tidak ada tokoh yang keluar. Biasanya edisi yang 2 edisi terakhir ini mengikuti edisi selanjutnya. Biasanya. Iya. Amir, kohesi Pak Kalau Amir. tokohnya itu suruh ngapalin tokoh-tokohnya. Nah itu ribet Bu. Nanti kita pedagogi itu saya kasih soalnya yang ada tokoh-tokohnya saya kasih. Sabar ya. Tunggu pedagogi kan. Ada 4 pertemuan lagi tuh. Nanti saya kasih teori belajar. Saya buat modelnya dulu. Saya kasih. Senang aja. Oke? Ya, Ini jawabannya kalau keluar ya, ekologis, Pak. Kognitif, Pak. Oh, itu ada. Berpikir, Pak. Tahapannya berpikir. Dia berpikir memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah namanya. Tapi kalau kognitif kan teori belajar, Pak, bukan teori perkembangan. Ini apa? Teori apa ini? Oh iya. Itu yang ditanya teori perkembangan, Pak. Saya nggak baca ini ya, Pak. Iya, Pak, ada teori perkembangan. Aduh, betul. Ini saya bilang kan, inilah enaknya diskusi ya. Diskusi. Ini besok saya terangkan lagi nih ya. Besok saya terangkan masuk. Bagus Bapak Ibu. Teori perkembangan ada 3 cuman. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya nggak jawab ini, Pak. Saya pikir langsung aja teori belajar ini. Nah. Jauh itu, Pak, yang belum ngeblur gambarnya. Iya, ngeblur, Pak. Saya nggak baca. Pokoknya, ini berpikir. Bagus, Pak. Terima kasih, Pak, yang sudah mengkoreksi saya senang, Pak. Maksudnya apa? Saya juga manusia, saya butuh yang namanya koreksi, oke? Ini betul jawaban cuman ini. Bagus, Pak. Ini sama ini. Ini salah. Ini salah. Iya kan? Apa itu psikoanalitik, Pak ya? Nah, betul.
Baca lagi soalnya. Bahan ajar disisipkan secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses pikir anak berjalan maksimal. KBM Motivasi, seperti agar motivasi. anak dapat Sebentar Ibu, sebentar Ibu. sejumlah proses berpikir dan bertindak. Guru amat yakin bahwa proses belajar lebih dari sekedar relasi antara stimulus dan respon, berarti behavior tadi. Melalui KBM yang ditata dengan anak-anak dapat memahami dengan baik situasi yang dihadapinya. Situasi yang dihadapinya berarti sendiri-sendiri. Behavior pula sikap mereka berarti cocok, namanya psikoanalis. Iya. Salah Bu Ani. Cocok ya psikoanalis. Terima kasih Pak. Teori perkembangan, tanya. Teori perkembangan cuma 3. Berarti kan dapat. Kalau teori perkembangan jangan jawab yang lain. Jawabnya cuma etologis, ekologis, psikoanalitik. Kalau ditanya teori belajar, jawaban cuma 5. Ada 5. Cybernetik, kognitif, konstruktif, behavior, holistik. Bagus. Saya ulang lagi ya. Makanya saya ulangi besok. Ini jawabannya cuma bagus Pak ya. Terima kasih. Saya nggak baca yang terakhir nih. Saya baca hanya teori belajar sepertinya. Jawabannya udah langsung kognitif. Rupanya tidak. Teori perkembangan. Bagus Pak. Saya sangat terima kasih. Teori perkembangan cuma 3. Ekologis, psikoanalitis. Kenapa saya jawab psikoanalis? Karena di sini nggak ada pengaruh lingkungan. Nggak ada ekologis kan? Nggak ada kan? Bacaan Lingkungan ekologis belajar kan? itu Pak. Itu. KBM itu Pak. Mana Bu? Maksimal atas yang rupa sehingga anak mengoptimalkan sejumlah proses. Ini Pak, ekologis itu Pak. Kita atas sedemikian rupa. Ya. Dalam pemahaman ini di mana perkembangan pendidik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan pendidik tersebut. Etologis ekologis apa psikoanalis ya Pak ya? Nah ini betul nih. Ini cuma 2 nih berarti. Etologis enggak ya? Etologis enggak ya? Etologis enggak? Iya, tadi saya bingung ekologis sama psikoanalisis. Ekologis sama psikoanalisis. Merancang dengan maksimal. Bahan aja disangka secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses berpikir anak belajar maksimal KBM di atas dengan rupa agar anak dapat mengoptimalkan sejumlah proses berpikir tidak ada lingkungan dan dia lebih ke motivasi Pak. Guru amat yakin bahwa belajar lebih dari sekedar relasi antara stimulus dan respon. Melalui KBM yang ditata dengan baik, anak-anak dapat memahami dengan baik situasi yang dihadapi sehingga anak-anak diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ada 2 berarti. Situasi, baik situasi yang dihadapi. Lingkungan. Tapi nggak ada lingkungannya di situ, situasi lingkungan atau gimana? Memecahkan masalahnya sendiri. Pokoknya cuma 2 lagi ya. Iya, Pak. Psikoanalik dengan ekologis. Kita baca ekologis. Merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan pendidik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Psikoanalis adalah teori membahas tentang hakikat perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Aspek pribadinya mana? Memecahkan masalahnya Memahami sendiri dengan nggak baik pribadi. situasi yang dihadapi sehingga anak-anak diharapkan. Kalau situasi Bu, kata kunci situasi cari situasi. Situasi adalah lingkungan kan? Iya. Memecahkan Kan masalahnya nggak mesti sendiri, lingkungan nggak harus pribadi. dimunculkan kan Pak? Itu ada Iya, proses betul. berpikir Memecahkan dan masalahnya bertindak, Pak. sendiri. Proses berpikir dan bertindak berarti kan menunjukkan lingkungan. teori psikoanalisisnya Pak di situ. Ada juga diharapkan dapat memecahkan proses masalahnya berpikir sendiri dan Pak. bertindak. Nah ini antara memang 2 ini kan, psikoanalis atau ekologis. Psikoanalis. Asli ini soal HOTS. Emang sini. Kalau menurut saya itu Pak, Dapat itu memecahkan masalahnya sendiri itu Pak. kayak ekologis Kayak Pak. psikoanalistik Pak. Apa Bu, Pak? Kalau menurut saya itu kayak ekologis Pak, karena apa? Karena belajarnya itu pengaruhnya itu orientasinya tujuannya itu keterampilan hidup, jadi kembali ke lingkungan. Pikiran berpikir. Jadi Memecahkan ekologis, masalah. iya Situasi yang ekologis. dihadapin, situasi yang dihadapin. Udah makan. Kalau bahasa situasi itu namanya situasi yang dihadapi ya, situasi. Iya. Kalau saya itu Pak Amir, kata kuncinya itu melalui KBM yang ditata dengan baik.
telepon Situasi ya, Mbak? Ekologis, Pak. Iya, ekologis. Ya kan? Situasi kan? Situasi yang baik itu. Saya tadi katakan situasi. Situasi. Ya, situasi itu ya namanya ya tadi itu. Ya, jemput di Situasi. sini ya. Ya namanya situasi ya lingkungan ya. Iya, setuju Pak. Kita semua setuju ekologis Pak. Ya situasi. Fisikunya gak nampak itu, Pak. Fisiknya nggak nampak. Yang ada sini situasi saya tadi baca nih. Baik situasi yang dihadapi. Situasi nggak ada lagi sini situasi ya. Ya sudah jelas. Nama situasi. Situasi keadaan. Keadaan itu lingkungan lingkungan. Nah, oke ya. Oke Nah, Pak. Ya, izin live Pak ya. Nah, oke. Berarti D ya Pak. Ya, jawabannya adalah yang D. Karya saya bikin dulu. Ya. Halo Pak Amir. Ya, silakan Pak. Udah capek nih Pak. Pak izin live dulu Pak Ya ya. apa Bu? Silakan aja Bu. Sama juga Ya, capek. terima kasih Pak. Pak, satu lagi bisa bertanya Pak. Ya ini salah ya nih. Betul jawabannya nih. Betul lah. Situasi nih. Baik situasi ekologis ya, Pak, ya. dan KBM ditata dengan sedemikian rupa ya Bu nih Bu. Lingkungan ditata dengan sedemikian rupa betul Bu. Itu ekologis. Ekologis. Pak Amir. Ya silakan Bu, Pak. Kalau di sini kan soalnya itu kan ada gambaran menekankan proses berpikir anak berjalan maksimal. Kalau melibatkan proses berpikir itu apakah tidak melibatkan emosi dan aspek kepribadian lainnya, Pak Amir? Memahami dengan baik situasi yang dihadapin, ya emang situasi yang dihadapin ya kita bisa ke ekologis itu bisa sih. Kalau melibatkan proses berpikir itu kan artinya berarti anak itu kan melibatkan karakteristik anak, sifat anak, emosi ataupun aspek berpikir lainnya, Pak Amir. Bentar Pak ya. Ini mereka KBM dengan baik agar anak dapat memahami dengan baik situasi dan sehingga anak dapat memecahkan masalah sendiri. Motivasi, emosi, aspek kepribadiannya. Aspek kepribadian lainnya. Kalau berpikir kan melibatkan emosi, kemudian melibatkan juga kepribadian lainnya. Salah satu kepribadian lainnya itu kan mungkin juga tingkat berpikir anak itu tersendiri, Pak Amir. Nah, kita tunda dulu Pak, yang C sama D ini kita tunda dulu. Ya. Tinggal C sama D ini ya. Iya. Saya cari dulu konsep matangan tentang C sama D ini. Biar tidak ada rancu lagi. Ya pokoknya kita paham tadi yang tanya adalah teori perkembangan. Di sini ada dua bahasan emang kurang ya memang sini KBM ditata sedemikian rupa ya betul situasi sih. Situasi keadaan kalau yang saya lebih ke itu Pak, kuncinya situasi itu Pak. Nah dulu Bu. Enggak apa, diskusi ya. Betul kan juga kan, kalau memecahkan masalah sendiri berpikir. Nanti dampaknya baru bisa memecahkan masalah. Berarti kuncinya ada di situasi itu yang dihadapi. Dari lingkungan maksudnya. Ibu, baru kalau menurut nanti saya berdampak KBM kita itu dapat kan, memecahkan masalah. Kalau saya kok kayak gitu Pak. Jadi apa Bu? Kita sama diskusi. Berpikir itu harus bertengkar. Perbedaan pendapat itu nggak apa-apa. Santai aja. Nggak usah memaksakan kehendak lah, Bapak. Ya betul. Kalau berpikir itu harus bertengkar. Kenapa? Bertengkar emang harus bertengkar biar berpikir kan gitu. Nah berpikir. Jawaban cuma dua ya, psikoanalisis dan ekologis. Kita baca dulu sampai jam 10 nih itu aja. Seorang guru sekarang mempersiapkan dan merancang pelajaran dengan maksimal. Bahan ajar disiapkan secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses berpikir anak berjalan maksimal. Saya rasa ini mengoptimalkan sejumlah proses berpikir anak dan bertindak ini Pak, pengaplikasiannya ke lingkungan Pak. Ntar dulu Pak ya. Pak Amir, izin. Itu kan di soalnya kan ilustrasi ringkas, ujungnya ke teori Pak, teori perkembangan. Iya, C sama D. Nah, makanya itu kalau dilihat dari permintaan soalnya itu ya yang C itu Pak. Cocok Pak, karena Soalnya kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya di kebenaran teori perkembangan. Di sini kalau menurut Pak Rustam gimana Pak Rustam? Kalau menurut Pak Rustam itu kan setiap namanya kegiatan belajar mengajar itu menuntut siswa untuk aktif berpikir. Betul. Nah, kalau dilihat dari teori perkembangannya, berpikir itu masuk ke teori
psikoanalisis, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Kalau menurut saya. Iya, betul. Nah, Nggak kalau menurut apa-apa, Pak. saya. Nah, terus kenapa dia ekologis? Kan gitu kan. Kita harus yang ekologis karena situasi KBM-nya dirancang sesuai lingkungan kan gitu kan. Makanya ada yang jawab tadi situasi kan gitu. Iya, betul. Tetapi ini tuh situasi lingkungannya tidak menonjol ini, Pak. Kalau misalkan anak itu dibawa kemana, ke pasar kemungkinan, nah itu baru menunjukkan situasi lingkungan. Betul. Iya. Lingkungannya nggak ada. Nggak jelas. Seperti itulah yang saya mau tadi, logika. Masuk Bapak logikanya, baru masuk logika saya, Pak. Itulah namanya kita, Pak. Enaknya gitu, Pak, bertengkar. Kan berpikir tuh harus bertengkar. Kita ini kan berdiskusi, saya juga manusia biasa. Jadi betul Pak Ali bilang tuh, diajak ke pasar itu baru jelas namanya lingkungan. Atau ke pasar, ke rawa, ke suatu ke sungai, ke danau, jelas itu belajar dari lingkungan. Iya benar, logikanya benar sih. Logikanya pas. Kalau belajar lingkungan, maka dia pengaruh lingkungan yang lebih utama. Pengaruh lingkungan di sini tidak nampak. Ya, Tidak nampak ya. Karena lingkungan itu harus khusus dia. Nah, itu baru masuk logika saya. Saya tadi yang mau saya jelaskan dia logika. Biar logika yang pas gimana ya. Tadi Pak siapa namanya pas jawabnya tadi. Saya masuk, kalau udah masuk logika enak jadinya. Betul Pak. Ya. Jadi udah ya, ini udah saya nih ya, nggak lagi ya. Betul Bu, yang tadi Ibu jawab ini Bu, ekologis. Eko itu lingkungan. Di sini lingkungan itu harus khusus, benar. Lingkungan harus khusus. Lingkungan harus khusus, nampak jelas. Kemana? Ke pasar, ke danau, ya masuk. Logiknya saya bilang masuk. Logiknya masuk. Kita harus masuk kayak logik. Kalau nggak ada nampak lingkungannya, maka tidak bisalah kita pengaruh lingkungan nih. Pengaruh lingkungannya. Ke sawah, kayak tadi kan. Ke sawah, jelas ada pengaruh lingkungan lebih utama. Ya kan gitu kan. Betul. Pengaruh lingkungannya sini tidak nampak. Maksudnya tidak jelas kemana. Nggak khusus. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah ya. Ini betul. Tadi logik ya. Ini saya biar supaya ada ini acuannya. Maksudnya biar supaya tidak rancu lagi. Saya ulangin. Biar supaya tidak lagi rancu ya mana jawabannya. Karena lingkungan itu harusnya adalah yang logik. Maksudnya yang khusus. Ya, yang khusus. Yang khusus itu adalah yang ke pasar, ke danau, ke sungai. Itu khusus. Mempengaruhi teori perkembangan anak. Misalnya anak tadi ke pasar, dibawa ke danau. Itu logik namanya. Betul. Terima kasih Pak. Logik namanya. Logik itulah yang membuat soal ini menjadi bisa dijawab. Jadi kalau dia logik, di sini sih tidak nampak lingkungan yang khususnya, maka jawabannya adalah lebih ke psikoanalik biar anak itu dapat memecahkan masalahnya. Oke ya. Udah ya? Sudah ya? Logik, logiknya, Pak. Logiknya sudah jelas. Ya tidak ada lingkungan yang khusus. Oke? Apa ya? Itu logiknya, benar. Maka saya tadi mikir logiknya di mana ya? Dapat apa itu? Itulah saya enaknya bertengkar. Bertengkar tuh ada yang akan ada ide-ide yang muncul, ya Bu ya. Oke. Bertengkar tuh asik Bu ya. Saya bilang bertengkar tuh asik. Jadi siswa tuh bertengkar tapi yang ilmu itu asik. Kenapa? Ada ide yang muncul. Tidaklah mungkin murid itu berpikir kritis. Berpikir kritis, Pak. Iya, betul, Pak. Berpikir kritis. Saya suka gitu, Pak. Saya harus bertengkar. Kalau nggak bertengkar saya nggak asik. Enak bertengkar. Lah. Jadi bertengkar tuh enak, menimbulkan ide-ide baru. Berarti Bapak berpikir, Bapak aktif. Oke, Pak? Sudah, Pak ya. Sudah malam 10.02 saya logiknya. Ya, besok Bapak. Modem dulu kita modem ya. Turuse. Oke. Besok kita bertengkar lagi pikiran kita biar enak. Tidur. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat istirahat. Lulus semua. Amin. Lulus. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Amin. Sampai jumpa di besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Lulus pokoknya semuanya. Amin. Amin.